Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang kali ini memasuki edisi yang ke-36. Karena hari ini atau minggu-minggu ini masih dalam suasana Lebaran, saya bersama tim Prams Manajemen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian Bapak Ibu semuanya, tema pada malam hari ini adalah teknik negosiasi ala miliarder. Dan webinar kali ini disponsori oleh Beehive Laundry. Tadi kita lihat sebentar iklannya, yaitu franchise laundry nomor 1 di Indonesia. Kemudian kitabersih.com. Ini salah satu penyedia cleaning service terbaik di Indonesia. Sebelum kita mulai, susunan sesi webinar pada kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan, kemudian penyampaian materi oleh narasumber minimal 45 menit. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan, langsung ditulis di kolom chat. Dan yang paling menarik, bagi Bapak Ibu yang bertanya, yang paling baik dan paling menarik nanti bisa diundi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000 untuk 2 orang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Dilanjutkan dengan Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu dan Pak Anto Vincent boleh mempromosikan atau menyampaikan bisnisnya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan closing statement. Dan tidak lupa Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, mohon mengisi absensi yang nanti saya bagikan linknya di kolom chat. Sepertinya saya udah ngomongnya terlalu banyak ya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu mungkin sebagian juga ada yang kenal dengan saya. Saya hanya ingin mengucapkan selamat malam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Dan karena kita orang Jawa Timur, tidak lupa Hong Ulun Basuki Langgeng. Ini sudah mulai dilupakan Mas Pram ya. Iya. Artinya sama, Hong Ulun Basuki Langgeng itu semoga semua kebaikan bersama dengan kita. Ini bahasa Jawa Kawitan. Masih banyak orang yang menggunakannya ya. Saya ingin menyapa dulu Mas Pram. Ada yang saya lihat di layar saya ini ada Pak Kuko. Salam hormat saya buat Pak Kuko. Lalu ada Mbak atau Mas Dwipa. Lalu ada Mas Rudi, ada Mas Aji, ada teman saya dari Mojokerto ini, Mas Krisna yang lagi nyupir, beliau juga juragan travel. Ada Mbak Kristiana, ada Mas Hendri Kusuma, ada Mas Anang Susetia. Semoga kabar baik buat jenengan ya Mas Anang, tetap seger. Lalu ada Dr. Dwi Anggoro, ada Mas Sartono, ada Mbak Puri, Mbak Yanti, ya. Dan semua yang dari awal tadi saya lihat ada nggak tahu Mas atau Mbak ya, Busra Hanem ini ya. Lalu ada Mbak Yanti, ini dari Bank BPR ya. Iya. Ini bisa dinego teman-teman kalau misalkan mau simpan pinjam ngomong BPR. Ya.
Bapak Ibu, sebenarnya bicara tentang seni nego ini, saya mau bicara tentang kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ngomong materi secara umum ya. Jadi, Bapak Ibu setiap hari sudah melakukan kegiatan nego. Dokter, ini pasti nego dengan pasien ketika pasiennya agak susah dikasih tahu supaya meminum obat sesuai dengan jadwal. Ya. Mbak Yanti tadi di Bank PPR pasti nego dengan klien ketika ada masalah pembayaran. Klien sebagai nasabah juga seringkali nego ke pihak bank untuk masalah pembayaran. Mungkin jangka waktu diperpanjang dan sebagainya. Sejarah panjang dari nego ini sebenarnya kalau bahasa secara etimologinya, Mas Pram, nego ini oleh Oxford disepakati sebagai usaha untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Bukan pemaksaan ya, Mas Pram ya. Tapi usaha dalam rangka mendapatkan kesepakatan bersama. Kemudian ada yang mempertanyakan, Mas Pram, loh, Mas Vincent, bedanya nego mbak lobby apa? Nah, nego itu bahasa formal, bahasa sivitas akademikanya. Nah, lobby itu bahasa informalnya. Nah, teman saya Mas Krisna ini misalkan beliau ini paling sering lobby ke gedung-gedung DPR Surabaya. Ini beliau ini sering menawarkan proposal ya untuk wisata kemana gitu kan ya, ke gedung DPR, gedung MPR ya. Pak Kukuh ini juga sering menawarkan proposal untuk pelatihan-pelatihan beliau yang luar biasa ke beberapa kampus, ke beberapa sekolah, ke MKKS ya, yang semuanya memerlukan proses kesepakatan. Loh, Mas, kenapa kok judulnya seni nego ala miliarder? Pendekatan ini memang yang cukup berbeda dilakukan oleh banyak para miliarder yang coba saya pelajari ya, teman-teman ya. Ada beberapa yang saya praktekkan juga, teman-teman. Secara buku atau secara pendidikan ini saya membaca hampir 15 buku, Mas Pram. Perlu waktu 1 minggu setelah jenengan kasih tema itu kan ya. Tapi saya juga nego dengan beberapa miliarder. Jika diperkenankan ingin saya showingkan di acara ini, tapi mereka mengatakan nggak usah Mas Vincent, kita ngobrol aja. Oke, nanti saya jadikan sebagai rangkuman gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin share screen kalau diperbolehkan ya Mas Ram ya. Ya, silakan monggo. Nanti sambil jalan Bapak Ibu boleh loh ya, berbicara banyak tentang atau mempertanyakan tentang materi yang sedang saya sampaikan Mas Pram ya. Nanti kalau macet Mas Pram juga ada kopinya, kok ada kopiannya di sana. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara seni nego ala miliarder ini, nego itu masa depan Bapak Ibu. Kita ambil contoh ketika kita belum lahir, Bapak Ibu kita ini sudah nego. Nanti anaknya mau disekolahkan di mana? Nanti anaknya mau kerja apa? Ya. Setelah kita lahir, kita juga diajak nego. Nanti kakak sekolah di mana? Ibu mintanya ke sekolah swasta, bapak mintanya ke negeri, anaknya ternyata minta homeschooling, ya kan ya? Karena sekarang kemajuan zaman ini Bapak Ibu. Ya. Nego ini sebenarnya masa depan Bapak Ibu. Maka ketika kita berbicara masa depan, yang perlu dilakukan cukup banyak. Persiapan, kesiapan, lalu proses dalam melaksanakan nego itu sendiri. Ya. Jadi nego itu sama dengan masa depan. Jadi kalau masih banyak anggapan seperti ini Mas Pram. Nego itu, gak penting, gak usah, Mas. Ya kan? Itu berlaku untuk banyak hal. Nah, saya paling dekat saat ini jarak saya untuk nego ini karena dunia saya wisata, pendidikan dan juga bisnis. Jadi nego yang sering saya lakukan ini berkaitan dengan bisnis dan edukasi, Mas Pram. Lebih banyak seperti itu. Seperti contoh kemarin terakhir sama Mas Krisna kita sempat ngobrol soal Turki. Mas Krisna, ini bisa dinego nggak? Bisa Mas, pokoknya ada jumlah kapasitas atau minimal yang harus dicapai gitu loh. Misalkan harga per pack, misalkan ini contoh ya, bukan harga asli ya. Liburan ke Turki 6.500.000 Mas gitu. Contoh ini.
Kemudian Mas Krisna menyampaikan, Mas, ini bisa tak tekuk, tapi Mas Vincent harus bisa memberikan, mengakomodir saya sebanyak 50 pack orang, baru nanti tak kasih harga di bawahnya. Itu contohnya. Jadi ketika kesepakatan itu terjadi, maka saya sudah bisa mendapatkan masa depan yang baik atau masa depan untuk kelangsungan dari kesepakatan nego itu sendiri. Ya. Jadi masa depan itu tidak harus terkait dengan kehidupan seseorang ya, tapi dalam segala aspek. Bangun rumah misalkan. Ya kan? Mana yang lebih hemat? Borongan atau harian? Nah, teman-teman pasti mempertanyakannya seperti ini, properti ya. Saya juga lagi mendalami. Banyak hal yang ternyata di properti itu, lebih enak borongan, Mas. Tapi dengan tukang dan kuli yang terpercaya. Gitu kan ya. Harian boleh, dengan catatan memang hanya untuk hal-hal kecil. Jadi kan catatan-catatan ini yang perlu kita bawa. Jadi sebelum kita nego, nanti ada banyak yang harus dibahas. Nah, berikutnya teman-teman, terkait dengan nego, mau tidak mau, karena kita sekarang ini di dunia 4.0, nah, dulu waktu kita sekolah Mas Ram ya, zamannya SD SMP itu, kita harus siap-siap dengan 2.0. Nah, sekarang ini kita sudah hidup di 4.0-nya, ya kan? Di mana untuk promo, dulu zamannya teman-teman kerja di bank itu saya masih ingat pakai selebaran, pakai pamflet untuk memberikan promo terkait dengan produknya. Nah, sekarang kita sudah memiliki yang namanya aplikasi untuk bisa mendapatkan promo apapun. Dengan contohnya kita sudah tahu ya, yaitu TikTok dan sebagainya. Jadi negonya itu malah nego online sekarang. Ada bagusnya, ada positifnya, ada juga negatifnya. Nanti akan kita bahas habis ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya, loh Mas, mosok cara lama harus ditinggalkan? Dulu kan gini, ada kartu nama nggak? Dulu, zaman dulu kan kayak gitu. Ya teman-teman kan pasti kalau tadi misalkan, Mas, aku pengen pakai jasa Beehive Clean dong. Ada kartu nama nggak? Kalau zaman dulu kan gitu, sebelum ada telepon. Sekarang sudah ada HP, bahkan yang terbaru sekarang kartu nama itu barcode. Udah barcode aja, nanti ketemu semuanya. Ya kan? Ini kalau urusan minta kontak person ini, teman saya ini, Pak Kukuh, ini juara. Mas Krisna lebih juara lagi nih. Semua kontak person ada dia. Sampai Pak Jokowi punya dia. Nah, teman-teman, cara lama itu bukan ditinggalkan begitu saja, tapi di-combine atau kita kombinasikan. Ambil contoh paling gampang, dokter menghadapi pasien, ya, di mana pasien ini sepuh, usianya di atas 60 tahun. Saya yakin, seyakin-yakinnya ini ya, karena saya sering nganter ibu saya ke dokter ya. Yang dikasih tahu itu anaknya sama dokternya, bukan ibunya. Supaya apa? Supaya ibunya tidak tersinggung. Nah, nanti anaknya tinggal menyampaikan, Bu, nanti sampai itu nggak boleh ini. Ada satu kasus di mana saya itu sama dokter, karena nggak bisa ngandani ibu saya disuruh membaca, Mas Pram. Ya. Kebetulan dokter ini sahabat saya, Dokter Dodi, yang buka praktek di dekatnya jembatan Berantas itu. Ocon sing banter sen. Dilarang makan ikan asin. Itu di depan ibu saya, Mas Pram. Itu kan bentuk nego antara dokter dengan pasien kan. Bentuk negonya simpel sekali tapi asik gitu loh. Jadi menghadapi orang-orang old style tapi dengan new style gitu. Dilarang makan garam banyak gitu. Otomatis ibu saya karena mendengar saya baca itu secara alam bawah sadar kan, yo aku roh gitu loh, kalau orang sebut itu ya saya tahu, nggak usah nyuruh anak saya. Dokternya ya dijauh, kamu tuh ngapain nyuruh anak saya baca? Ya enggak Bu, biar Vincent tahu, ibu nggak boleh makan ini, ibu kan sudah tahu, Vincent belum tahu gitu loh. Itu kan pendekatan bentuk informal dari nego itu ya lobby itu tadi. Jadi teman-teman, sebenarnya cara lama itu cukup banyak sekali. Saya bisa mengatakan secara umum bahwa nego itu tidak serta-merta harus mendapatkan kesepakatan saat itu juga.
Itu yang mungkin masih banyak yang salah kaprah, Mas Pram. Kan ada, ya mau meni dinego sabun kodok Mas Pram ini. Nah, begitu kita datang, ternyata Mas Pram mengatakan, waduh gak iso aku lek rego sakmono. Bukan berarti saat itu juga kita gagal. Bukan berarti saat itu juga kita kalah, Mas Pram. Udah pulang dulu, mikir, cari cara. Biasanya ke sana lagi, nyari cara lagi. Mas Pram sabun kodoknya ya apa ini? Aku duwe budget sak mini, tapi aku kudu oleh sabun kodok sejumlah ini. Ya, itu kan ego lagi. Ya. Nah, cara lama yang dilakukan oleh orang-orang dalam tanda petik para miliarder itu sebenarnya bukan hanya telepon. Bukan hanya telepon, teman-teman. Ya, lebih dari sekedar WA. Sekarang kan kadang-kadang ada yang saya juga nggak ngerti ya. Tiba-tiba di WA itu P gitu. Setelah ya ada apa gitu, tiba-tiba langsung nge-share apa namanya? Nge-share iklan gak karu-karuan itu, Mas. Mas aku punya parfum gini-gini loh. Ini tadi maksudnya P itu toh. Oh, alah, kok nggak ada obrolan gitu kan. Karena kita kan saya, Mas Pram, Pak Kuku ini termasuk kami ini orang-orang apa ya? Gen Y, XY ya. Gen XY ya. Gen Z ya. Z generation itu kan sudah ini pakai bahasa literally which is gitu kan ya. Itu bahasa seperti itu. Nah, XY generasi kami ini generasi yang masih memerlukan trust ya. Ini yang mungkin jadi catatan buat teman-teman para pelaku bisnis. Mau tidak mau kita orang-orang XY ini harus mengikuti apa namanya gaya hidupnya Z generation. Itu perlu. Nah, karena kalau kita hanya mengedepankan XY style saja, saya pikir juga kita akan stuck di satu titik, ya, yang namanya berhenti atau pasif itu tadi. Kalau pasif income sih enak ya, Mas Pram ya. Nah, untuk mendapatkan pasif income aja sekarang sudah ada, sebut saja mining. Ya, kan banyak di Malang ini pemainnya juga kemarin waktu saya share dengan beberapa teman-teman ada hampir ratusan orang bermain mining. Tanda petik kalau ditanya mining apa Mas? Duwe toyol tapi mangane setrum gitu aja. Tanda petiknya seperti itu teman-teman. Legal nggak? Nah silakan di googling gitu kan ya. Itu juga bisa menjadi materi menarik Mas Pram terkait mining itu karena beberapa miliarder muda di Indonesia itu juga bermain mining ya atau menambang uang dalam bentuk Bitcoin di dunia maya. Itu juga ada negonya, Mas. Ada nego. Nego yang dilakukan adalah proses untuk mendapatkan mesin terbaik. Itu mereka sedang nego ke beberapa pengusaha, provider untuk apa namanya alatnya itu. Kemudian juga nego terhadap beberapa rekanan yang bisa support mereka. Karena tidak serta merta begitu pasang langsung hari itu dapat ratusan juta, enggak seperti itu. Silakan di googling. Nah, balik lagi, tinggalkan cara lama, kemudian sambut dunia baru. Satu-satunya yang pasti, ini disampaikan oleh Donald Trump juga, itu di dunia ini cuma satu, Mas, yang pasti loh ya, yaitu perubahan. Mau tidak mau, kalau jenengan nggak mau berubah, ya saya minta maaf, mungkin ini bahasa saya sedikit straight ya, karena Mas Trump juga tahu saya orangnya tipikalnya straight, nggak terlalu malas bulet lah pokoknya. Tutup poin aja gitu. Ketika Anda tidak mau menyambut dunia baru, maka pilihannya ya hanya ada dua. Anda tergerus oleh zaman itu sendiri, atau Anda mau berkembang. Jadi di tahun 2022 ini, apalagi kita sudah kena pandemi yang luar biasa selama 3 tahun, kemudian dihajar mudik, ya puji Tuhan Pak Jokowi mengizinkan mudik, sehingga corona juga ikut mudik ya, mudah-mudahan bisa balik ke sini. Karena begitu Pak Jokowi mau silakan mudik, untuk coronanya langsung ringkes-ringkes Pak packing deh. Nah, kayaknya hanya dua, Anda stuck atau mati dengan dunia pikiran Anda sendiri, atau Anda ikut berkembang. Kalau Anda setengah-setengah, gandol, dalam tanda petik mungkin ada sedikit karakter hanya cari muka saja, maka Anda hanya akan menjadi kaum follower, bukan leader.
Ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak Ibu, bahwa ada banyak catatan terhadap perilaku atau behavior, makanya dijadikan beehive laundry tadi ya. Itu kan attitude orang kan sebenarnya kan, tanpa disadari itu mereka jualan behave. Wes perilaku mencucimu sekarang kasihkan ke saya, itu bahasannya gue mereka lewat logo ya, behaviornya. Ayo kolek ubah-ubah kau sana nanti nang aku ae. Jadi bahasa-bahasa persuasif ini yang digunakan dalam kegiatan nego, Bapak Ibu. Kalau jenengan negonya itu hanya sekadar ngapunten, mungkin saya juga nge-MC. Negonya gini, Mas, sama ini ono acara mantenan, iya mon. Kita menawarkan diri kan. Kemudian kita pakai cara lama marani, mepet sing duwe gawe, ya kan. Kemudian kita nawarkan, Pak, saya free aja nggak apa-apa, Pak. Lo temenan Mas, sudah free aja. Nah, pertanyaannya, value kita MC itu di mana kalau kita free? Nah, maka perlu ditambahkan, yaitu catatan tambahannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan value lebih dari apa yang akan kita sampaikan atau apa yang akan kita tawarkan. Jadi sebelum kita towo itu setidaknya gini, ada nilainya enggak? Ada nilainya enggak? Kalau tidak ada nilainya, eman. Jadi gini, Mas Pram misalkan, ambil contoh, sebut saja Mas Pram punya sabun paus. Nah, kalau sabun kodok kan sudah laku ini, sabun paus. Nah, sabun paus ini apa kelebihannya, value-nya apa? Gitu kan nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya, Mas Pram datang jebret langsung, selamat siang Bapak, saya punya sabun paus, silakan dibeli. Kan nggak mungkin seperti itu, toh Mas. Iya. Karena akan cerita dulu, Pak. Di sini kalau cuci piring pakai apa, Pak? Oh, saya pakai produk ini, Pak. Oke. Saya ngasih tawaran ke Bapak, mau nggak? Coba seminggu ini pakai produk ini, Pak. Kalau Bapak tertarik, saya akan ngasih harga khusus. Kalau Bapak ngambil dalam jumlah lebih, saya akan berikan harga diskon lagi, Pak. Sehingga ada value-value yang mungkin akan membuat customer itu akan menjadi tertarik lagi. Kebiasaan lama itu kan gini, Mas. Kita masuk toko. Ini gambaran paling gampang. Kita masuk toko, kemudian konsumen itu kan rata-rata tuh risih kalau dikindili, Mas. Apa sih bahasanya itu? Diikuti. Diikuti. Iya. Ya. Itu kan tanpa disadari orang-orang yang ada di sekitaran toko itu kan akhirnya ketika diikuti itu kan males, Mas. Iya, betul. Saya nggak sebut nama toko ya teman-teman ya, tapi saya sebutkan di sekitaran pasar besar itu ada beberapa toko yang masih menggunakan cara lama, yaitu ketika ada konsumen masuk itu diikuti kemana aja. Iya. Diikuti, Mas Ram. Dan itu bikin konsumennya jadi aku udah deloi, aku udah Iya, risih dia. Ya. Tapi ada juga toko-toko baru di sekitaran pasar besar juga, di sekitaran itu semua SPG-nya itu diem. Semua CS-nya, customer service-nya, itu diem. Mereka hanya mengarahkan ketika para pembelinya ini menanyakan kebutuhannya. Mbak, saya mau cari ini. Oh, sebelah sana, Pak. Boleh tahu? Nah, ditambahkan detailnya. Boleh tahu, Pak, itu yang dicari seperti apa? Oh, saya nyari yang ini, warna ini, ukuran ini. Oh, di sebelah sini, Pak. Jadi hampir beberapa toko, beberapa resto di sekitar pasar besar itu, saya melihat ada yang mulai berubah, Mas Pram. Mudah-mudahan ini diikuti oleh toko yang lain ya. Bahkan ada yang mulai mengikuti gaya franchise dari makanan luar negeri. Begitu masuk itu sudah pakai touchscreen, ya kan ya? Kemudian tinggal di order aja. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi nego sama dengan masa depan, Bapak Ibu harus mulai mau belajar untuk nego. Jadi jangan nyuruh orang sekarang Bapak Ibu, kalau saran saya nego itu takutnya blendes. Contohnya apa, Mas? Saya sempat suatu hari itu ada tawaran untuk ambil kopi bagus, Mas. Saat ini saya aktif di jual beli kopi, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya menyuruh orang, Mas Pram. Nyuruh orang, bro, aku minta tolong gini. Ternyata kopi itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Rugi nggak, Mas? Nggak terlalu rugi memang, tapi itu saya ukur sedikit ada minus, walaupun ada surplus sedikit ya. Tapi saya coba untuk bikin 50-50. Jadi mau tidak mau kita sekarang harus bisa, kalau bahasanya Pak Kuku itu multitasking. Mau nggak mau itu Bapak Ibu. Supaya pertama pikiran kita tetap seger. Kemudian kita juga memiliki banyak relationship dan kita fokus pada kegiatan kita. Nah, kalau kita pakai delegasi itu bahaya Bapak Ibu. Saran saya jangan. Saran saya jangan. Kenapa? Nah, ini yang ketiga yang coba saya sampaikan. Pada saat nego, ketika kita menawarkan sesuatu, perlu disadari Bapak Ibu bahwa manusia secara umum mengambil keputusan itu rata-rata karena emosi. Disepakati atau tidak ya? Disepakati atau tidak, pasti karena emosi. Rata-rata saya minta maaf lagi. Ini saya tidak menjustifikasi satu gender. Cowok, cewek sama aja, Mas Bapak. Laki-laki, perempuan sama aja. Ya. Jadi cowok misalkan, yang pria, begitu tahu sepatu bagus, bingung lek, golek diskonan nih. Jam tangan bagus, bingung golek diskonan nih, ya kan? Padahal kalau mau free, ada beberapa situs yang menawarkan barang untuk dicoba sebelum launching. Ya. Situsnya apa, Mas Vincent? Ada. Sama cari di Google. Kalau saya kasih semua di sini kan nanti akhirnya nggak ada usaha, kan jenengan. Paling tidak penasaran ya, Bapak Ibu. Ada beberapa item saya, Mas Pram, itu yang saya dapat karena saya suka mereview apa yang diberikan oleh mereka. Jadi satu perusahaan ketika mau meluncurkan sesuatu di situs tersebut, mereka untuk para loyal reviewernya itu memberikan sampling. Salah satunya ada jam tangan saya G-Shock. Itu ori tapi saya nggak beli, Mas. Itu saya dapatkannya karena sampling, coba dipakai. Kalau di hujan gimana, di renang gimana dan sebagainya, gitu kan ya. Itu contoh, Bapak. Jadi coba dipelajari dulu sebelum kita menawarkan sesuatu, sebelum kita memberikan sesuatu atau nego tentang sesuatu, disadari dulu. Kita jangan pakai emosi juga. Jadi melawan emosi lawan nego kita itu dengan rasio, dengan logika. Ini yang paling gampang. Contoh yang pernah saya alami itu pada waktu saya membawa tamu, Mas Pram. Ya. Saya minta maaf Bapak Ibu, contohnya memang berkaitan dengan wisata, MC atau kopi. Udah, itu nanti pendekatan saya di situ dulu, ya. Pernah suatu hari tamu saya itu marah-marah minta ampun. Jadi waktu itu saya bawa rombongan kebetulan dengan Mas Kris, waktu itu ke Malaysia, ke KL. Tamu ini marah-marah hanya karena masalah sepele, Mas. Mas, saya kenapa foto di Petronas ini bayar? Mas Krisna pasti ketawa-ketawa ini. Mas, kenapa saya ini bayar gitu? Nah, ternyata beliau ini selama di perjalanan, mulai dari hari pertama sampai dengan perjalanan di Malaysia, itu tidak pernah menyimak apa yang disampaikan oleh travel agent. Lalu pada saat pemberangkatan tidak menyimak apa yang kami sampaikan sebagai tour leader pada waktu itu, dan juga tidak menyimak apa yang disampaikan oleh tour guide, lokal tour guide-nya yang di Malaysia. Yaitu tentang selama berkegiatan, mohon stay in group, dalam kelompok, Mas. Nah, ibu ini, ngapunten, maaf, itu selalu dewi. Memisahkan selalu diri. Iya, makanya ketika berbayar, waktu itu yang meng-cover Mas Krisna. Sampai hampir terjadi perselisihan dengan anak-anak yang ada di Petronas. Saya harus ngomong apa adanya di sana, juga ada sedikit premanisme Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus pokoknya keep in touch lah, deket sama TL, jangan jauh-jauh. Kita nggak bayar kok Mas, foto itu loh. Dan ingat, foto itu tidak harus di depannya Petronas, di belakangnya Petronas jauh lebih bagus. Ada kolam renangnya, ada air terjunnya keren, ya.
Jadi yang terjadi ketika beliau marah-marah, saya tidak menggunakan emosi saya. Mas Pinsan, ini saya kok bayar ini gini. Maaf Ibu, bayar apa gitu. Ini yang agak susah memang. Ya, kita ngomong kebiasaan ya Mas Rom ya. Saya tadi itu foto gini. Nah, Mas Krisna yang nyamperin para premannya, saya yang menenangkan Ibu. Oh ya Ibu, maaf Ibu tadi posisi di mana ya Bu? Saya tadi di sana. Nah, Ibu maaf selama perjalanan tadi menyimak apa yang disampaikan oleh tour guide nggak? Di titik itu beliau mengatakan, oh, saya nggak dengar. Nah, harusnya Ibu menyimak. Karena dari awal, bahkan di handbook Ibu, untuk trip di KL ini, Ibu wajib bersama dengan grup, tidak sendiri-sendiri, Bu. Ini yang terjadi ketika Ibu sendiri. Tapi saya bayar. Oke. Apa yang harus kami lakukan, Ibu, untuk bisa membuat Ibu nyaman? Pokoknya saya nggak mau bayar. Oke, berarti kami ganti ya, Bu. Tadi Ibu bayar berapa, Bu? Kalau nggak salah kemarin itu 25 ringgit ya, Mas Kris ya. Kalau nggak salah loh ya. Ya 30, hampir 90.000 lah pokoknya. Oke. Oke, saya ganti ya, Bu. Di titik itu saya ganti, langsung saya kasih rasional, Mas. Ada angka logikanya. Saya ganti 95.000 ya, Bu. Ada nilai lebih kan dari 90.000 itu kan. Saya tambahkan 5.000 ya, Bu, biar ada lebihnya. Atau kalau perlu saya genapkan 100.000 ya, Bu. Gimana, Bu? Pada titik itu si Ibu langsung diem. Udah ya, Mas. Makasih. Ngilang, Mas. Ya kan? Jadi kasih Mas Krisna ini tengkar. Nah, jadi ketika kita menghadapi orang yang emosi itu, ayo kita bareng-bareng menggunakan logika, menggunakan rasio. Ini yang dilupakan oleh banyak orang. Saya yakin Mas Prapto juga pernah ketemu tipikal orang seperti ini, Mas Prapto. Sambil mikir dia juga kapan nih aku ini ya, pasti pernah lah Mas Prapto ya. Jadi tantangannya adalah tetap menggunakan rasio. Ini yang agak susah, Mas Pram. Agak susah. Dulu di awal-awal saya melaksanakan kegiatan tour guide dan tour leader itu kadang-kadang pernah emosi juga, tapi nggak sampai fisik, cuman ya adu ini aja, adu argumentasi. Argumentasi ya. Iya, misalkan ke Bromo gitu, harus berangkat jam 1 pagi, ternyata orangnya masih tidur, kita gedor pintunya, kita telepon, kita apa nggak bangun-bangun, kita disalahkan. Itu beliaunya saya suruh lihat HP, Bapak maaf Pak, dicek dulu HP-nya Pak, bisa dilihat. Panggilan mulai dari jam 10 malam Mas, sampai jam 2:30 pagi. Itu nggak diangkat sama beliau. Tapi memang kita tinggal, karena jangan sampai grup ini loss hanya gara-gara satu orang. Tapi tetap kita kasih ganti rugi, tetap kita kan. Walaupun waktu itu emosinya tetap kita kedepankan. Jadi itu Bapak Ibu ya, bedakan rasio dengan emosi, maka ketika Anda sedang nego, fokus dengan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu nego. Saya ingin menjual obat penahan sakit ketika gigi ditarik. Ya kan? Maka kita harus tetap menggunakan rasio. Ya, jadi jangan sampai kita goyang. Oh, ini obat paling bagus, Bu. Ini sudah dipraktikkan, ini sudah dites, ini sudah banyak pengakuan, sudah banyak testimoni. Ketika lawan bicara kita emosi, nggak bisa, punya aku lebih baik gitu. Nah, bisa kita tes bareng-bareng, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak cara. Gunakan logikanya, Bapak Ibu sekalian. Tetap gunakan rasio dan emosinya di kesampingan. Emosinya biar punya lawan. Kita tetap dengan rasio yang tenang sekali. Nah, berikutnya, ini yang agak susah, Mas. Kalibrasi. Kalibrasi itu maksudnya gini. Terukur lah bahasa gampangannya itu gak sekedar ngomong gitu loh. Ya. Mas, sampean kok bisa ngomong kalau dari Tumpang ke Penanjakan tuh sampai 3,5 jam? Ya, karena pertama kita berangkatnya malam Bapak Ibu, dan semua driver tidak berani ngebut. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu memaksakan diri berangkatnya pagi, kita nggak dapat sunrise. Ya. Jadi kalau dari Tumpang itu maksimal kita harus sudah berangkat itu jam 1. Ada yang jam 2 sih tapi ngebut Mas, kasihan.
Nah, ketika kita berangkat jam 1, nanti pulangnya Mas Pram, itu lebih cepat lagi 2 jam. Karena kita tinggal turun. Itu masih ada yang ngamuk, Mas. Mas, ini pulangnya cepat. Iya, Bu, kita tinggal turun. Tadi waktu berangkat kita naik. Nah, Ibu tadi tidak nyanyi kan lagunya, naik ke puncak gunung. Sambil sedikit ya, dikasih humor sedikit. Jadi kalibrasi ini kata kunci untuk mendapatkan semuanya. Ukur semuanya Mas. Jadi jangan sampai kita nego sesuatu tapi kita nggak ngukur apa yang menjadi tataran kita, apa yang menjadi takaran kita, apa yang menjadi ukuran bagi lawan kita. Nah, kalau kalibrasinya sudah ditata sedemikian rupa, persiapan dari plan A ke plan B-nya sudah ada, lalu kemudian itu belum berhasil, maka kita mundur dulu. Jangan dipaksakan, Mas. Kalau sudah mentok, kan sering kali gini, kudu oleh. Banyak sekali seperti itu. Bukan berarti gini, bukan berarti kita nggak nego hari ini, terus besok kita nggak nego, enggak. Maksudnya ketika kita nggak closing hari ini, bukan berarti besok nggak closing. Ada juga mengatakan, Kak Iso Mas, aku butuh closing dunia ini, aku butuh duit ini. Yang dilupakan adalah kita nego itu bukan untuk kita. Kita nego ini untuk orang-orang yang akan kita tawari barang kita. Atau orang-orang yang akan kita tawari jasa kita. Itu yang sering kali dilupakan, Mas. Saya pernah diajak teman saya, waktu itu kita mau tender untuk mendapatkan paket perjalanan untuk sekitar 750 pack, Mas. 700 orang lah kasarannya. Dengan nominal per orangnya itu 10 juta rupiah. Bisa kebayangan Mas, 700 kali 10 juta. 7 miliar Mas, gila. Nggak deal. Ini real, itu nggak deal Bapak Ibu. Nggak deal, dan saya mengatakan ke teman saya, you are great gitu. Kamu udah luar biasa karena kamu udah presentasi. Nggak deal, kita pulang nggak apa-apa. Tapi kita udah presentasi, kita udah mencoba untuk nego sampai lobby. Proses non formalnya kita lobby, Mas. Karena salah satu kepala pimpinan dari perusahaan tersebut itu suka sekali dengan yang namanya wine, ya. Maka saya memutuskan mengajak teman saya ini untuk mengunjungi salah satu bar di hotel di mana beliau menginap. Ya kan? Sampai di proses non formal ini pun semuanya sudah kita ukur Bapak Ibu, tapi tetap nggak deal. It's okay. Kita mundur dulu. Jadi memang kalibrasi ini bisa dikatakan tatanan yang harus disiapkan sebelum kita maju untuk nego. Lalu yang dicari apa? Nah, lalu yang dicari adalah Black Swan lawan Anda. Black Swan ini ada di bukunya Chris Voss. Chris Voss ini juru nego andalan FBI selama lebih dari 30 tahun. Orang yang awalnya mau nembak Sandra nggak jadi. Kalau Black Swan-nya Donald Trump itu Black Swan ketika lawan dia bicara itu mengatakan ya seperti itu, ya itu benar. Ya kayak ngono loh Mas. Lecoro Jawa ini kan, ya iku Mas Pram, ya iku. Bukan ya Mas Pram benar, bukan. Kalau ya kamu benar itu bukan Black Swan Mas. Ya, itu pembenaran terhadap lawan bicara. Sama dengan halnya kalau kita menawarkan produk kayak gini Mas. Ibu sering sakit ya? Iya. Ibu sering menderita di bagian kaki ya? Iya. Itu bahasa persuasif untuk yes answer. Itu bukan Black Swan. Itu bahasa menekan malah, itu bahasa interogasi. Jadi di nego tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu, kalau bisa jangan sampai ada terlalu banyak pertanyaan yang yes no, itu jangan. Jangan, itu bahaya Bapak Ibu. Lebih seru kalau Bapak Ibu mempertanyakan sesuatu itu berdasarkan apa yang dirasakan atau diinginkan oleh klien. Ambil contoh, tadi sore dan kemarin malam saya di-bel oleh klien seorang ekspatriat dari Belanda. Intinya begini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Mas Vincent, saya mau ke Malang. Mas Vincent punya penawaran apa gitu? Saya ngeblank Mas Pram, Bapak Ibu, saya ngeblank.
Saya nggak tahu kalau Mas Prapto paling karena Mas Prapto jagoan pasti bisa lah Mas Prapto. Ya, jadi karena kita ngeblank, jadi saya tanya gini Mas Prapto. Ya. Maaf, Bapak Ibu mau ngapain ya ke Malang gitu? Mas, saya mau mengenang perjalanan saya waktu muda di Kota Malang. Dari situ saya bisa mengorek kan, Mas. Ya. Dulu kemana aja ya? Jadi saya tidak menawarkan ini, Bu, saya punya paket open trip. Saya punya paket apa namanya? Kalau bisa free tipping guiding ada, Bu. Jadi tipping tapi bebas karpe itu, Mas. Saya tidak menawarkan produk saya, tapi saya menanyakan apa keinginan tamu. Oh, ternyata beliau dulu nembak pacarnya itu di depan gedung Kelut. Bioskop Kelut, yang sekarang menjadi SMK Panjura. Kemudian jalan-jalannya bukan di Ijen Boulevard. Jalannya itu di mana? Coban Talun. Waduh. Ya kan? Kemudian mereka mengikat janji atau ikrar janjinya itu di Jembatan Merah, Surabaya. Waduh. Intinya saya korek selama hampir 1 jam tuh akhirnya ketemu. Oh, kepinginnya kayak gini. Akhirnya tadi sore saya kirimkan, Mas, ini Bu gambarannya, itinerary-nya atau jadwal perjalanannya yang mungkin bisa sesuai dengan apa yang menjadi impian dari Bapak Ibu. Monggo dipelajari, besok saya tunggu. Lu bahasa Indonesia seperti itu, Mas. Ya, supaya lebih enak gitu. Termasuk saya sampaikan di dalamnya itu, monggo kalau mungkin ada kenangan yang lain yang perlu ditambahkan. Itu proses nego yang saya coba jembatan nih, Mas. Makanya dengan Zoom ini adalah salah satu proses nego yang cukup baik, Mas. Kenapa WhatsApp sering gegeran? Nah, ini kita bahas di materi berikutnya, yaitu ini yang seru ini ya. Ini ada di banyak buku, Bapak Ibu. Nah, termasuk di bukunya Chris Voss, bukunya Donald Trump, Tung de Maringin, ada. Ketika kita ngomong nego, maka 3 poin ini yang menjadi kata kunci. 7% kalimat, Bapak Ibu, 38% intonasi. Nah, yang terbesar adalah bahasa tubuh, 55%. Inilah yang menyebabkan orang sering geger di WA. Karena apa? Ketidakadaannya atau absennya presence, ketidakhadiran tubuh ini loh yang menyebabkan gegeran. Mas Pram, Mas Prapto, Mas Krisna, atau Mas siapapun, Bapak Ibu atau dokter siapapun yang ngetik WK itu loh, bahasa tubuhnya kita nggak tahu, guyu apa ngamuk. WK. Kalau ketawa kan kelihatan gitu ya. Guyu temenan apa guyu orang kita nggak tahu. Jadi seringkali kita bertengkar di WA kan gara-gara ini, Mas. 55% ini kalimat sedikit. Kenapa kalimat saya banyak? Memang saya ditunjuk Mas Pram jadi orang yang ngomong ya, terpaksa saya banyak kalimat gitu loh, ya kan. Kalau saya jadi pendengar, I like to hear. Jadi saya lebih suka apa ya, hear ya, listening lah daripada ngomong sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, bahasa tubuh ini yang perlu kita tata. Jangan gugup. Aku grogian ya, Mas. Jadi tata. Aku nervous ya. Penampilan itu nggak harus pakai merek kok. Pakai bermerek kok. Ya kan? Jadi mempelajari karakter lawan bicara itu penting. Saya tuh pernah, Mas Pram, pakai jas rapi. Seriously. Jadi pakai jas rapi, ini jujurly ya, bahasa anak sekarang jujurly. Honestly. Pakai jas rapi, kemudian pakai apa ya, sepatu pantofel termahal yang pernah dibelikan oleh almarhumah tante saya itu kan ya. Berangkat untuk menawarkan paket perjalanan ke Eropa. Berangkat saya sampai di sana saya salting karena saya salah kostum. Orang yang saya temui ini adalah apa ya, orang yang low profile banget. Jadi saya lepas jas saya lepas dasi saya balik ke kendaraan, saya pakai sendal jepit. Karena saya menemui beliau di sawah, Mas. Beliau ini yang memberangkatkan anak buahnya yang berjumlah sekitar 20 orang untuk tur Eropa.
Kalau saya pakai jas, mungkin beliau nggak mau. Dia mengatakan, Mas, kalau salesman jangan kesini katanya gitu. Salah kan? Makanya saya langsung balik kanan, langsung saya ambil keputusan. Saya pakai kaos, pakai celana 3/4, sampai ke sana jepit, ngobrol santai sama beliau. Iya. Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol, Pak. Loh, ada apa, Mas? Ini dengar-dengar katanya Bapak mau liburan ya? Enggak, tuh anak-anak. Tuh kemana, Pak? Jadi saya pancing. Sambil saya dengarkan, ya nggak tahu ya, Mas. Eropa itu aman nggak ya? Itu sebelum pandemi, Mas Pram. Tahun 2017-an gitu. Intinya, dari situ akhirnya, oke. Loh, nah kamu punya rekanan nggak? Saya ada teman travel agent, Pak. Ini IG-nya, ini alamat emailnya. Silakan, Pak. Berangkatlah 20 orang itu. Beliaunya nggak berangkat, tapi beliau yang memberangkatkan anak buahnya itu. Nah, dari situ saya belajar bahwa, oh ternyata miliarder itu pola pikirnya simpel gitu. Aku punya budget segini cukup nggak? Selesai. Nggak terlalu, apa ya, maksudnya nggak terlalu ngenyang gitu loh, Mas Pram. Nggak perhitungan. Nggak, perhitungan tetap, tapi nggak terlalu menawar gitu. Ketika berasa, betul. itu kayaknya tuh terlalu mahal, Mas Vincent, udah nggak usah diambil yang itu. Aku minta hotel yang ini aja, karena beliau udah sering ke Eropa kan. Oh ya Pak, siapa? Terus apa lagi Pak? Saya malah meminta beliau untuk kasih masukan. Udah, aku mau ambil paketmu, tapi yang ini kamu kurangi, yang ini kamu tambahkan, yang ini gini. Saya diajari. Saya juga terbuka untuk itu. Jadi nggak mau menang sendiri gitu loh bahasanya. Ya. Akhirnya berangkatlah 20 orang itu dengan rekanan kami yang ada di Jakarta. Dan reviewnya dari 20 orang itu hanya 2 yang tidak puas. Tidak puasnya juga karena kurang lama, misalnya cuma 7 hari. Kan rata-rata antara 10 sampai 15 hari. Ini cuma 7 hari. It's okay, nggak masalah. Jadi intinya nggak ada review jelek. Nggak puasnya karena kurang lama Mas. Oke, ya nanti bilang sama bosmu gitu ya. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya sedikit, kita lebih banyak mancing lawan bicara, intonasinya diperjelas. Ini yang jadi tantangan, Mas. Banyak di antara kita yang kalau ketemu orang itu bukan ceplos-ceplos ya, tapi intonasinya itu kurang jelas. Itu nanti kita bahas dengan Pak Kukuh gitu ya. Gimana memperkuat intonasi gitu. Saudara-saudara kan beda dengan saudara-saudara, ya kan, atau saudara-saudara semakin lemah kan. Jadi intonasi ini 38% agak lumayan penting Bapak Ibu. Dibandingkan bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh itu supporting penuh, intonasi menjadi kekuatan, kalimat nggak usah banyak-banyak. Bapak Ibu bisa melihat, jangan pembicaraan yang gede ya. Maksudnya kalau pembicaraan gede itu terlalu ini ya. Coba Bapak Ibu, kalau saya mereferensikannya itu untuk nego, itu coba pelajari gaya bicaranya Mas Deddy Corbuzier. Mengalir gitu kan ya. Lalu yang kedua Mas Pram. Mas Pram ini sering bikin OMJ ya. Obrolan malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat itu jangan pikirannya jangan yang aneh-aneh Bapak Ibu. Iya, bukan malam Jumat. Iya, malam Jumat itu mesti, padahal malam Jumat itu kan malam Jumawa gitu kan ya. Para pria kan. Enggak, jangan ya. Tapi malam untuk Zoom, bukan Zoom ya, tapi Zoom. Jadi malam urusannya Zoom layar ke atas, Pak. Benar. Jadi malam untuk Zoom ya. Malam untuk Zoom, untuk meng-zoom, membesarkan atau mengecilkan pola pikir kita. Ya kan ya. Ada Bapak Maduen SE, selamat malam. Ini sudah pegang-pegang kepala ini ngeluh mungkin ya. Nanti kalau kurang jelas ya mungkin nanti bisa sharing Pak. Nah, Bapak Ibu yang menjadi tekanan sekarang ini adalah bagaimana kita meminimalisir kalimat, memperjelas intonasi, dan memperkuat bahasa tubuh. Nah, itu saja Bapak Ibu yang mungkin perlu dilakukan. Enaknya ya apa Mas Vincent? Ya ayo kapan Mas Pram bikin acara off air, ya kan? Ngopi bareng Pak Kuko untuk mengefektifkan kalimat, memperjelas intonasi, dan memperkuat bahasa tubuh. Ya. Itu lebih seru kayaknya daripada, karena jujur Bapak Ibu, kenapa ada Zoom ini kan kita ada keterbatasan waktu dan tempat ya. Dan jujur kalau ngomong
prokes memang kita masih disuruh untuk prokes, Mas. Ya. Nah, balik lagi, kalau sudah punya kalimat yang bagus, kalau sudah punya intonasi yang jelas dan bahasa tubuh yang kuat, maka kita tinggal mempelajari lawan bicaranya, Mas. Kalau ini saya ambil dari Chris-nya sendiri, ya. Jadi lawan kita tuh ada 3 tipe untuk lawan bicara itu. Yang kuning ini yang saya kasih garis apa ya, underbold yang cukup, underline yang cukup tebal, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti sering ketemu dengan orang-orang seperti ini. Saya yakinnya. Ya. Yang pertama, ini adalah orang-orang assertif, yaitu orang-orang yang to the point. Untuk menghadapi mereka, maka style yang kita perlu lakukan itu mirroring. Kita ikuti saja kayak mereka. Jadi kita nggak usah terlalu memaksakan kita. Jadi, Mas, aku kepingin sabun kodok 1000 biji dikirim malam hari ini. Siapa? Ini nomor rekening saya mau ada DP 75%, pelunasannya kalau nanti barang sudah tiba. Mereka nggak suka yang bertele-tele. Kita harus mengikuti gayanya. We don't have to be over top. Ya udah, selesai. Jadi tipikal lawan bicara seperti ini enak, Mas. Pertama, kalau kita ke kafe, pesennya cuma kopi, selesai pulang. Nggak sampai 15.000 lah. Hanya itu, Pak. Manduan itu ya. Karena prinsip ekonomi sekarang tanpa modal, kalau perlu, tanpa menggunakan modal, itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya kan? Maka orang-orang assertif ini orang-orang yang akan memberikan kita keuntungan, Mas. Ya kan? Tapi ada jeleknya. Kadang-kadang mereka tidak mau mendengarkan kita. Maka stylenya adalah mirroring itu tadi, mengikuti gaya mereka aja dulu. Nah, kalau kita sudah ngeblend dengan mereka, Mas, baru kita masuk. Pak, sebenarnya Bapak kemarin terlalu cepat, Pak. Mumpung ada waktu. Nah, kita masuk di lobbynya, di informalnya. Pak, aku ada tambahan lagi nih, Pak. Ada sabun paus sama franchise Beehive Laundry, Pak. Gimana, Pak? Kirim proposal, Mas. Siap. Kirim. Ya kan, jadi ada tambahan-tambahan yang kita sampaikannya juga to the point gitu loh, Mas. Ya. Jadi jangan memaksakan sama mereka pokoknya. Lalu yang kedua ini yang susah. Saya yang mengalaminya, sering kali mengalaminya, mendapatkan, karena kita di dunia wisata dan di dunia kopi serta di dunia entertain itu seperti ini, orang-orang akomodir lawan kita. Orang-orang yang hanya fokus terhadap hubungan saja. Saya dengan Mas Pram atau saya dengan siapa, ketika lawan bicara kita tuh orangnya yang nggak enakan itu loh, Mas. Ini yang bahaya, Bapak Ibu. Betul. Kita nggak dapat untung. Betul. Serius kita nggak dapat untung. Tanya Pak Manduen itu. Lebih baik akhirnya, ya sudah, rego konco bisa kirim net. Harusnya untung malah net. Jangan. Nah, ketika kita bicara dengan orang-orang akomodir ini, maka kita harus memperkuat fokus kita, Bapak Ibu. Jadi misalkan saya jualan ini, saya jualan madu, ketemu orang lalu orangnya, loh saya dulu tuh pernah Mas punya temen, dia tuh juga jualan madu, bla 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 bla. Nah kita harus fokus, ya Bapak, wah teman Anda hebat. Nah lalu menurut Bapak madu saya gimana? Madu Bapak tuh enak, itu ibu saya itu pernah menikmati ya kan, gelambiarnya kan kemana-mana Mas, gelambiarnya kemana-mana, ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi cara menghadapinya adalah Bapak Ibu harus bisa menggiring tipe-tipe orang yang akomodir ini untuk diajak fokus terus. Giring, kita yang giring Mas, nggak bisa kita yang, jangan katut. Jadi kita bilang, madu gampang Mas, Mas kopi-kopi dulu. Wah kopinya enak Bapak ini Pak, lebih enak kalau dicampur madu Pak. Jadi kita tetap menggiring ke arah pembicaraan itu. Jangan sampai kita katut gitu loh Mas. Kalau kita katut hilang udah. Kita nggak jadi nego, kita nggak dapat keuntung, hilang. Nah, yang terakhir, ini tipe yang saya taruh di atas. The top type-nya itu adalah tipe-tipe analisis. Ini yang sering bertanya. Saya sering seperti itu ketika kita... Terakhir saya, kalau yang analis ini, saya bawa rombongan dari kementerian. Itu tanya sama saya. Itu Kementerian Agama, kalau nggak salah waktu. Tahun 2017 akhir dan tahun 2018 pertengahan. Itu tanya, Mas, untuk outbound ini cocok nggak untuk orang-orang usia 50 tahun ke atas? Siapa? Besok, waktu itu Zoom belum rame ya Mas ya, jadi saya harus ke Jakarta. Besok ke Jakarta Mas, saya pengen sampein presentasi. Ini gamenya apa? Oh ini nama gamenya ini Pak. Contohnya gimana? Itu ada gerakannya, itu bahaya Mas.
Pak, ini gerakannya kan kali ini di lantai, Pak. Lah, besok kan kita acaranya di lapangan. Nah, itu yang kita sampaikan, Mas. Jadi kita detail. Mas, ada ambulan nggak? Ada, Pak, 2. Tim medisnya ada 4. Dokter 1, Pak. Mengcover, Pak. Loh, mengcover, Pak. Jumlahnya Kementerian Bapak ini kan ada sekitar 200 orang. Berangkatnya 5 kloter. Berarti kan 40, Pak. Itu sudah mengcover, Pak. Oh, iya. Ada yang sakit pikun, Pak? Oh, nggak ada, Mas. Ya sudah. Jadi kita juga ikut menambah detail-detail pertanyaan yang mungkin terlewatkan oleh analisis. Ini mereka senang, Mas. Oh iya, saya lupa itu, Mas. Oke, Mas. Deal dengan Mas Vincent. Saya tunggu ininya, proposalnya. Lalu jangan lupa LPJ-nya, Mas. Siap, udah kayak gitu. Gitu ya, Mas ya, Mas Ram ya. Ya. Ini gambaran glosarinya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu. Ini hampir 1 jam ya, Mas yo. Ya, silakan. Pak Krosoy. Nah, yang terakhir ini sukanya Pak Maduen ini. Sembah nuwun sugeng nego ya. Terima kasih, selamat bernego. Bapak Ibu, nego itu paling enak dilakukan ketika kita memiliki kondisi yang nyaman. Maka ketika Anda nego jangan lupa makan atau ajaklah lawan Anda untuk nego itu di saat jam-jam makan. Ini jam-jam yang efektif untuk nego. Dan saya bisa menyampaikan 85% berhasil, Mas, kalau kita ngajak makan sambil nego. Karena makan itu adalah kenikmatan tertinggi yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya kan? Kita ada orang ngamen, kamu ngamen kenapa? Buat makan, Om. Ya kan? Saya tanya ke salah satu selebriti yang datang ke Malang kemarin. Bro, lu ngapain sih nyari uang kayak gini? Banyak-banyak ini. Ya buat makan lah. Ya kan? Maka sebagai penutup ini saya kasih gambaran, ini ada tempe, ada tempe kacang, ya, ada itu wedang jahe. Ya. Jadi lapar. Ya, ini sebagai gambaran bahwa ketika nanti Anda mau ngajak orang nego, ajaklah mereka nego itu sembari makan. Orang kalau makan itu kan iramanya, temponya tuh middle, Mas. Santai gitu loh, nggak kenceng, nggak apa, emosi juga terjaga. Rasio juga mulai jalan. Kenapa? Asupan energi kan masuk. Yang tadinya lapar, begitu makan lahap, wah jadi punya. Oh ya Mas, tadi punyamu tuh aku seneng loh. Siapa nama temanmu itu? Namanya Mas Pram, Pak. Nah itu sudah, suruh kirim sabun kodo, saya butuh itu. Makan. Ya tapi makanya makan nasi ya teman-teman ya. Atau makan yang sesuai dengan apa yang lawan ego Anda sukai. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada pertanyaan, nanti biar Mas Pram yang milih. Saya kurang tahu, saya di sini lagi share. Ini share-nya saya stop ya Mas ya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke. Iya, wah ini mantap sekali nih sharingnya hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi yang membutuhkan e-sertifikat, mohon mengisi absensi yang linknya tadi sudah saya berikan. Kemudian kita menuju ke sesi Q&A, tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertanyaannya paling baik, paling menarik, nanti saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai 50.000 untuk 2 orang. Kita menuju ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Ini dari Pak pertama nih dari sebentar. Kita bisa simak sama-sama ya Pak Vincent. Siap. Ini dari Pak Dwi. Saya ingin salam sungkem dulu. Ini ada Coach Farid ya. Ya, dari Pak Dwi ini bagaimana mengembangkan mindset ke depan dalam futuristik dan bernegosiasi. Mohon pencerahan. Mindset ke depan itu seperti ini. Pak Dewi, Pak Dokter ini ya. Ya. Pak Dokter. Dokter. Ya. Pak Dokter, saya menggunakan pola pikir saya dari Civitas Academica Hospitality, Pak ya. Saya takutnya nanti salah soalnya. Hotel yang dulu saya sempat tekuni di dunia hospitality itu
jasa itu selalu mengalami perkembangan, walaupun sebenarnya produk yang kita jual sama, yaitu services atau Ya. jasa ya. Pelayanan. Nah, maka ketika kita ngomong mengembangkan mindset ke depan itu adalah bagaimana kita melihat ke depan itu, Pak. Melihat jauh ke depan itu dengan banyak mempertanyakan kenapa. Salah satunya mengembangkan mindset itu kenapa. Kenapa ya orang kalau mau nyawa hotel kok harus telepon dulu ya. Dulu sebelum ada hotel, kenapa ya orang kalau berpindah-pindah tempat itu kok nginepnya harus di rumah saudara ya? Padahal kepingin privasi. Akhirnya muncullah hotel. Setelah hotel ada, kampus ada, pendidikan ada, kenapa orang kalau nyewa hotel itu harus nelpon ke hotelnya? Lalu ada aplikasi. Aplikasi muncul. Nah, sekarang ke depannya ketika orang mau jalan, ya, kenapa? Itu merembetnya jauh, Pak. Melihat ke depannya itu jauh sekali. Nah, itu salah satunya adalah kenapa orang sudah bisa booking hotel, ya, tapi nggak bisa jalan-jalan. Akhirnya sekarang ada banyak aplikasi yang menjual package perjalanan dan sebagainya itu. Jadi cara mengembangkannya itu dengan banyak kenapa, Pak? Why? Ada guyonan di mana Steve Jobs itu pernah mampir ke Indonesia ya untuk membuat sistem telekomunikasi dengan touchscreen. Siapa sampai Pak dokternya angkat tangan. Saya maaf, Anggoro yang saya ingat itu Hanggara, Pak, dulu. Itu kisah anak yang dianiaya sama bapak ibunya ya. Maaf lupa ya. Terus kelihatan umurnya ini. Kelihatan umurnya banget. Hitam ini Pak, hitam. Jadi dengan mempertanyakan kenapa. Seperti di Malang ini Pak ya, saya harus ngomong ini ya sedikit jurang ini ya, sedikit jurang. Kenapa proyek-proyek pembangunan itu tidak disampaikan secara transparan ke masyarakat Kota Malang gitu. Saya juga ikut Forkom ya, Forum Komunikasi Masyarakat Malang. Kenapa jalan-jalan berlubang itu kalau ngaspal ngawur? Itu pertanyaan warga Bumiayu di tempat saya Bumiayu. Kenapa jalan-jalan biarkan tapi kalau nembel seenaknya dewi? Kenapa penutupan aspal jalan tuh harus nunggu ada korban jiwa kayak gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan agar mindset kita tuh berkembang, Pak. Itu buat kita sendiri, Pak Dokter. Jadi Pak Anggaro, Pak Dwi ya, saya manggil Pak Dwi aja. Itu lebih enak kalau misalkan mindset mahasiswa sekarang itu mulai diajak untuk mempertanyakan kenapa. Saya kurang tahu ya kalau mahasiswa sekarang itu lebih senang sosial media daripada berdiskusi itu. Betul. Zamannya Mas Pram, zamannya saya, zamannya Pak Koko itu kita ngopi sambil diskusi. Yo enake Kota Malang iki rek gitu. Ya kan? Nah, sekarang kan enggak sibuk posting ya kan. Kadang-kadang hal nggak penting ya itu bahasa saya Bapak Ibu ya. Ini tanggapan saya. Tapi ini keresahan gitu. Makanya ketika kemarin ini paling gampang Pak Dwi ya. Saya berharap budaya Jawa itu hilang. Itu banyak yang ngomong, "Lu Mas, kamu kok kayak gitu loh?" Karena sesuatu yang hilang itu dicari. Betul. Serius, ini pola pikir saya paling simpel seperti itu. Terus mending hilang aja lah. Nanti dicari. Atlantis hilang. Itu sampai sekarang dicari loh. Nggak ketemu. Nggak apa-apa. Saya kalau perlu usul ke Menteri Pendidikan. Pak, budaya pendidikannya pakai pendidikan ala Korea aja, Pak. Selesai. Ya kan? Ini pola pikir saya Bapak Ibu, mohon jangan dimarahi. Ya, karena logikanya adalah ketika budaya Jawa hilang, budaya Indonesia hilang, pasti dicari. Karena logikanya sesuatu yang hilang pasti dicari. Setengah-setengah loh. Setengah-setengah loh. Budaya kita itu budaya apa ya? Euforia, Pak Dwi. Nah, budaya-budaya ini yang perlu kita hilangkan dengan mempertanyakan kenapa pada diri sendiri, Pak. Mohon mahasiswa-mahasiswanya, ayo rek takono kenapa gitu loh. Kenapa kok namanya Malang? Oke. Saya tanya Malang aja ke orang lain. Kotamu menyedihkan loh. Bukan, Pak. Malang tuh bukan menyedihkan. Berarti Bapak nggak tahu sejarah. Ayo duduk. Saya akan cerita tentang Malang. Gitu.
Tuh. Sip, Begitu sip, ya Pak sip. Dwi ya. Kita Oke. tunggu undangan kopinya Pak Dwi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini dari Profesor Kukuh ini. Bagaimana resep negosiasi bagi orang minder atau introvert? Mohon pencerahan. Dari Profesor Kukuh. Ini kalau introvert ini agak susah. Gini. Setiap orang tuh punya karakter ya, Bapak Ibu ya. Mungkin bisa angkat tangan siapa saja yang introvert hari ini. Saya biar tahu gitu loh, Mas. Kalau Pak Kukuh ini introvert, ini extrovert ini. Ada yang introvert nggak di sini? Silakan Bapak Ibu. Pak Kukuh nggak introvert, enggak lah Pak Kukuh. Ya. Siapa yang pura-pura ini? Ini pura-pura Pak Kukuh ini. Saya tahu ini orangnya. Mas Wengki atau Pak Wengki ini. Bapak Ibu ngomong-ngomong introvert itu sebenarnya kan base karakter ya. Saya sempat bongkar-bongkar buku psikologi bahasa Belanda tuh. Aduh, berat sekali karena ada hampir 350 halaman dan saya harus menerjemahkan satu persatu. Intinya gini, nego itu justru berhasil untuk orang-orang introvert, Mas Pram. Oh. Kenapa? Karena nego itu dilakukan direct, langsung, nggak secara mes ya, nggak secara publik, nggak secara massal. Itu poin ya. Jadi apa ya, face to face lah. Kalau Zoom ini kan ketemu banyak orang. Saya di dalam pikiran saya itu, saya sedang berpikir Mbak Puri ki wonge yo opo, Mas April Teja ki yo opo, Sari pemilik dapur Laprisa itu masakannya enak apa enggak itu, yang dalam pikiran saya. Tapi kalau ketemu langsung, itu orang-orang introvert itu justru lebih sering berhasil, Mas. Karena apa? Mereka lebih banyak listening. Lebih banyak listening. Extrovert itu bisa berhasil ketika mereka memiliki data yang bagus, pertanyaan yang terkalibrasi. Jadi Pak Kuku sebenarnya kalau ditanya resep negosiasi bagi orang minder itu sebenarnya nggak ada resep, karena mereka itu orang-orang yang bisa dikatakan itu paling paling bisa diandalkan untuk nego. Karena bisa mereka memahami lawan bicara ya. Benar. Kelemahan itulah yang dijadikan sebagai kelebihan mereka. What your less is your more. Jadi apa yang menjadi kekurangan sampean itu menjadi kelebihan sampean. Untuk para introvert ya, intinya kalau ngomong nego ya harus mulai belajar untuk nego. Dimulai dari hal-hal kecil. Nego dengan, kalau misalkan masih dengan orang tua ya nego dengan orang tua, kalau dengan pasangannya nego dengan pasangan, ya kan. Jadi nego ini kan bentuk komunikasi dua arah antara dua orang. Kalau sudah di depan banyak orang itu bukan nego tapi pidato. Kalau itu saudara itu kan beda lagi. Public speaking ya. Benar, gitu Mas Pram ya. Begitu Pak Kuku ya. Iya. Selanjutnya ini sebentar dari saya pilihkan. Dari Pak Kuku sudah, dari Pak Hendri. Ya. Selamat malam, selamat kenal. Ya, saya mau bertanya gimana caranya menghadapi orang yang di awal nego sudah deal, jangka waktu dan harga sudah ditentukan. Tapi alasan pandemi dia ingkar janji. Harus marah atau bagaimana? Mohon penjelasan. Mas Hendri ini dari mana? Mas Hendri ini usahanya boleh tahu dari mana, Mas? Sambil saya ini kalau tidak salah dia usahanya ini jual beli peralatan listrik. Jadi sudah ada kesepakatan, tapi dia ingkar janji hanya karena alasan pandemi. Ini cara mengatasinya ini bagaimana? Apakah dinego ulang ada atau banyak cara. Ada banyak cara ya Mas Hendri ya. Saya mau cerita masalah saya Mas Hendri. Saya tidak ke tempatnya jenengan dulu. Saya melihat ini mirroring jadinya ya. Saya pernah dipeseni oleh dalam tanda petik ya Pak Madwen ya, adik saya, dalam tanda petik adik saya. Mas, aku besok tanggal segini, sebut saja tanggal 8 Mei, itu mau bawa rombongan booking di hotel di dekatnya Arjosari, dekatnya jembatan masuk itu loh. Ya. Pinggir kali kalau bahasa Indonesianya ya. Hotel kan ada hotel di situ. Itu kita booking
almost 40 rooms, hampir 40 kamar, Mas Hendri. Saya sudah DP, ya, itu sekitar 10 juta, Mas Hendri. 10 juta, saya sudah DP. Pada hari H, tanggal 8 Mei, orang yang saya anggap adik dalam tanda petik ini, telepon dengan santai, Mas, ternyata besok Mas mereka datangnya. Oh ya, jadi saya sudah booking untuk check-in tanggal 8 Mei. Outnya tanggal 10 Mei. Pas tanggal 8 Mei-nya, orang yang saya anggap adik ini telepon saya. Mas, ya, ternyata tamunya datangnya besok. Gimana Mas Pram? Jadi bingung mau marah atau apa? Ya, gitu Mas Hendri. Ya. Iya. Saya sudah mengalami itu. Jadi sebenarnya kalau saya mengambil kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan, Mas? Jadikan itu sebagai pelajaran. 10 juta rupiah, Mas Hendri, itu pelajaran yang paling mahal. Untuk saya secara pribadi. Ya. Bayangkan, Mas, sudah di booking tanggal 8, out-nya tanggal 10. Ada bukunya, berkasnya masih ada. Saya sertifikat, saya jadikan kayak sertifikat gitu, Mas, tak tempelin di kamar. Mengingat bahwa saya harus lebih berhati-hati lagi. Jadi, Mas Hendri boleh tahu nominalnya berapa Mas waktu itu, Mas? Pak Hendri, ratusan juta. Puluhan, Pak. Iya. Oh, berarti di atas saya, Mas ya? Puluhan, dan ini maksudnya keterkaitan kerjasama dengan pihak bank gitu loh, Pak. Oh, paham. Iya. Nah, harusnya kan bank itu bisa profesional ya, Pak ya? Ya, siap. Nah, malah ternyata dengan alasan pandemi sebagainya, dia minta mundur waktu, nggak ada kejelasan. Dan banknya cukup terkenal juga sih, bank BUMN juga. Kan kita juga bisa kasih kepercayaan ya istilahnya ya, Mas Vincent. Ya, mereka melayaninya kan dengan sepenuh hati kan, Mas? Betul. Kita menyangkanya kan, wah, bank harusnya bisa ini ya, profesional. Sampai saya ngerti loh ya. Jadi gini, Mas. Mas Hendri, we are the same, saya sedang berada dalam fase jenengan juga. Pada intinya, kalau sama dengan institusi tersebut, maka perlu kita dekati, ya, kita ajak lagi ngobrol, ada pendekatan di luar dari nego, yang namanya lobby informal tadi, sehingga nanti ada pihak ketiga yang menjadi penjembatani kita. Jujur saat ini saya sedang berurusan juga dengan bank tersebut, dan saya sedang nego, karena ada beberapa teman saya sedang bermasalah dengan mereka terkait dengan pelunasan. Intinya mereka menyampaikan, ini sistem, Mas. Nggak bisa. Loh, saya tahu itu sistem. Yang jadi pertanyaan, teman-teman saya ini nggak ada pemasukan. Karena wisata kan pandemi juga nggak ada apa-apa kan, Mas Hendri? Sama sekali nggak ada pemasukan. Nah, makanya kami sampai berangkat ke pimpinan pusat mereka untuk meminta keringanan. We gonna pay. Kita akan bayar kok. Tapi tolong beri kami jangka waktu. Ojo mau pepet. Ya kan? Kalau kami diminta dalam 1 tahun ini lunas, sepertinya nggak bisa. Teman-teman terus terang semuanya angkat tangan. Kasih kelonggaran 2 atau 3 tahun lah. Win-win solusinya harus ada. Jadi Mas Hendri, saran saya adalah mengajak pihak ketiga sebagai orang yang netral. Jangan teman Anda, jangan saudara Anda. Saya juga ngajak orang yang dalam tanda petik orang hukum lah, Mas. Yang saya ajak bicara dan yang ngerti bank, orang perbankan, bahkan saya sampai ngundang salah satu dosen dari kampus di Surabaya untuk menjadi juru bicara saya. Saya hanya memberikan kronologis di awal, kemudian 2 orang ini sebagai pembanding dari pihak hukum dan juga dosen ini menjadi pembantu kami. Karena yang saya bawa ini lebih dari 50 orang, Mas Hendri. Dan nominalnya hampir M-an lah. Saya dapat bayarannya juga 2M, Mas Hendri. Matur suwun, Mas. Gitu, ya, jadi itu 2M, Mas. Matur suwun, Mas. Pak Madwen
3M, matur suwun Mas Maduen gitu kan. M-nya. Jadi itu Mas harus ada pihak ketiga Mas. Saya mohon maaf karena memang kalau tidak ada pihak ketiga ini maka pihak bank ini seringkali takutnya itu mereka lupa dengan kesepakatan di awal. Gitu. Jadi recordnya itu memang cukup kuat Mas. Untungnya teman-teman saya ini punya rekaman, punya ini yang dijadikan sebagai pembanding sehingga ketika kita maju ke ibu kota Jawa Timur itu kita menyampaikan semuanya. Ini seperti ini dan akhirnya disepakati. Oke, titik temunya adalah kita akan memberikan tambahan waktu 1,5 tahun. Jadi totalnya yang awalnya mintanya 1 tahun jadinya 2,5 tahun. Oke. Dengan catatan bunganya boleh tapi jangan gede-gede. Misalkan awalnya nyicilnya 2,5 juta gitu, sekarang jadinya cuma 775.000 atau berapa gitu loh. Semuanya nggak sampai 800 kok. Tapi teman-teman bisa jalan gitu. Ya gimana Mas Hendri? Mas Vincent, misalnya kalau sudah sampai kita ditemukan dengan pimpinannya, terus kita misalnya sudah memberikan keringanan juga, udah sampai istilahnya ada kesepakatan, terus dianya yang mangkir lagi, gimana gitu itu Mas Vincent? Nah, kita harus marah atau gimana? Kan sudah kita bicarakan, kita sampai tatap ketemu dengan pimpinannya langsung dengan alasan, oh pimpinan yang atasnya saya lagi masih ini Pak, nggak setuju dengan alasan. Nah ini kan jadi kita kayak getem-getem gitu ya Mas istilahnya kalau orang Jawa. Saya sendiri kemarin prosesnya hampir 2 tahunan ini Mas. Dari 2021 awal itu kan kita kan teman-teman kan banyak yang mencarikannya kan 2020 bulan Mei Juni kan Mas. 2021 itu mereka minta keringanan. Kata terakhirnya ini Mas Hendri, konsistensi. Pokoknya panggah merono Mas, boyo apa carane. Jadi kita juga nyatet bahwa saya tanggal sini ke sini, saya tanggal ini sampai hari ini belum ada ini. Terus kira-kira kami harus apa-apa? Ya, intinya mocking them, not by emotional. Tetap pakai rasio. Pak, kita sudah ke sini hari tanggal ini sampai segini, terus kita harus gimana Pak? Tetap seperti itu Pak. Karena memang ya itu loh Mas, kelemahan kita sebagai, saya nggak ngomong perbankannya ya, tapi kelemahan sistem perundang-undangan kita itu masih banyak yang melemahkan kita sebagai masyarakat. Nah ini perlu ini Mas Pram bikin OMJ ini itu terkait dengan law of banking. Kebetulan istri saya juga dihukum Mas, jadi dia pokoknya ngurusi orang-orang yang bermasalah kados jenengan lah pokoknya gitu kan ya. Nah, kita sering disambati banyak orang seperti itu dan nanti kalau memang jenengan memang pengen sharing, nanti coba saya diskusikan dengan nyonya saya. Apakah dia sakit atau tidak? Dan jujur Mas Pram, orang-orang Mas Hendri ini di Kota Malang jumlahnya tidak hanya 2 atau 3 atau 11, tapi ratusan. Ngapunten harus saya cerita Mas Hendri ya. Karena memang ini tidak hanya pada bank itu saja Mas, bank yang lain pun juga ada. Nah, makanya kita harus menjadi jembatan, kita harus pakai rasio. Mas Pram undang orang perbankan dari bank nanti bisa diagendakan nanti. Nah, seni nyile nang bank dengan bunga ya, tapi cicilannya khutun, cicilannya itu tetap kita bayar gitu. Atau tapi tidak perlu sampai gegeran kayak gitu. Siap. Itu Mas Hendri ya? Iya. Nanti nomornya Mas Vincent. Siap. Nanti nomornya Mas Hendri saya coba minta, nanti coba saya sharekan dengan teman-teman yang lain. Ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vincent. Lanjutnya ada pertanyaan lagi dari J23 Laundry. Jadi inti pertanyaannya adalah di awal sudah ada nego, sudah ada kesepakatan, tapi di lain hari kemudian klien berubah pikiran dan menyatakan untuk sementara kerjasamanya belum dulu. Ini bagaimana solusinya? Apakah kita sudahi saja, ataukah kita harus mengejar klien itu lagi? Menurut Pak Vincent bagaimana? Ya, jadi gini. Ini siapa jadi Mas jenenge? Ya, J23 enggak apa-apa. Ibu ini. J23 aku wakil loh, J ini 23. Ini 23. Iya. Ibu ini sepertinya. Ya, silakan. Kalau saya suka bercanda itu supaya kita tuh nggak terlalu tegang Bapak Ibu. Jadi kemarin tanggal 1 Mei sebelum Idul Fitri itu ada
permintaan request masuk ke kami untuk rekreasi ke Labuan Bajo. Mbak atau Mas J23 ini. Kemudian kita sudah ngirim proposal. Lalu by Zoom kemarin kita juga sudah menyampaikan presentasi. Sampai kita akhirnya video call by WA dengan 4 pihak. Pihak hostnya, kapal pinisi, pihak penyelenggaranya, travel agentnya, lalu kami sebagai pihak tour leadernya, dan yang keempat pihak kliennya. Disepakati, Mbak atau Mas J23 ini sudah disepakati. Oke, perjalanannya kita ambil, paketan harganya segini. Lalu, tanggal berapa ya? Sekarang berapa? 12 ya? Ya, tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei itu kalau nggak salah, mereka menyatakan mundur. Mas, kita nggak jadi deh. Nah, nggak apa-apa, Bu. Ibu juga belum DP, jadi tapi saya ingin menanyakan ke Ibu, ini kamarnya nggak jadi, berarti kita bookingnya kita cancel. Ini apa namanya, orderan Ibu kita jual ke orang lain ya, Bu. Ya. Nggak sampai nunggu 1 jam, Mas. Begitu kita buka, ada sisa 4 bookingan. Siapa yang mau silakan hubungi kami Japri. Langsung laku, Mas. Tadi sore beneran Mas Pram. Mas, orangnya jadi berangkat. Ibunya telepon, Mas, saya jadi berangkat ke Bajo. Apa yang harus saya lakukan? Misui? Saya misuh atau gimana? Solusinya gampang. Ya saya ngomong, Bu, saya minta waktu sampai 2 hari ke depan, supaya pada tanggal yang Ibu minta itu ada perahu. Mau ditunggu ya, Bu? Jadi seperti itu, Mas. Jadi ya, solusinya jangan disudahi. Kalau Mbaknya nanti, ini saya belum tahu ya, negonya nego apa ya. Mungkin tunjukkan saja produk-produk Anda, biar nanti kliennya yang mengejar jenengan, Mbak atau Mas J23 ini. Iya. Ya kan? Misalkan nego laundry itu kan ya, sudah deal harga paketannya segini-gini. Ternyata dia menyatakan untuk nggak kerjasama, nggak apa-apa, tapi di status jenengan, di IG jenengan tunjukkan. Ya kan, puji Tuhan hari ini saya mendapatkan 5.000 orderan ya dari ini gantinya kemarin gitu. Siapa tahu kliennya BA, Mbak nyindir aku, oh enggak. Mbak ini maksudnya gantinya uang transport, karena anak-anak kemarin kan butuh THR. Ini saya dikasih orderan 5.000 gitu. Apa ya bahasanya ya nyindir tapi nggak ketok loh maksudnya Mas Prabi. Nyindir halus. Tunjukkan bahwa tanpa klien itu kita masih punya klien yang lain kok. Mungkin satu hal yang perlu disepakati itu bahwa rezeki itu tidak salah alamat. Betul. Ya, selama kita tidak pindah-pindah. Jadi kalau kontrak ya sudah di situ aja, takutnya nanti pindah lagi rezekinya udah orangnya pindah dengannya. Itu joke loh Bapak Ibu ya. Jadi jangan disudahi. Kita mengejar mereka tapi dengan cara kita tunjukkan kinerja dan prestasi kita. Ya, kalau jasa, kalau barang tunjukkan lewat promo setiap saat dan juga hasil deal. Wah, ini asik gitu. Oke, semoga menjawab ya Ibu J23 Laundry. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu UC Wira. Bisa kita simak sama-sama. Selamat malam Pak Vincent, mau tanya bagaimana cara teknik nego untuk sebuah perencanaan bisnis atau startup pada pemegang modal agar kita punya posisi tawar yang kuat. Silakan Pak Vincent. Iya, Mbak Uce Wira. Iya. Jadi di Malang itu ada startup juga yang bagus, tapi sayang tidak dimaksimalkan. Ya, ini kan live on YouTube ya. Namanya Malang Menyapa. Nah, monggo nanti setelah ini saya siap di somasi, asik. Tapi Malang Menyapa itu harusnya gini. Harusnya kalau ngomong Malang Menyapa itu kan harusnya hasilnya maksimal ya untuk warga ya. Tapi sampai hari ini maksimalnya. Jadi gini, bagaimana teknik nego untuk perencanaan startup itu jenengan harus punya ininya, prototipenya. Nomor 1 itu prototipenya. Usahakan ada backup-nya yang bagus. Jadi ketika nanti prototipe itu dicoba, di launching, itu ketika ada error,
backupnya masih bisa. Nah, startup ini ketika kita ngomong pada pemegang modal agar kita punya porsi tawar yang kuat, maka usahakan prototipe ini udah jalan, Mbak. Jangan masih mentah gitu aja. Itu startupmu apa? Oh ini Pak, ini namanya Gundul Pak. Apa Gundul itu? Nah, ini kerjasama kita dengan Gojek untuk menyelenggarakan paket wisata dulinan di Malang Pak. Gojek ngajak dulinan, kita singkat menjadi misalkan. Nah, Gundul ini sudah kita tempelkan ke salah satu aplikasi lokal Malang namanya Okejek ya, menjadi Okendul. Oke, ayo dulinan gitu kan. Itu sudah ada prototipenya, sudah dicoba dan sudah ada, walaupun nggak banyak ya. Ini baru berapa lama? Ini sudah hampir 1 minggu Pak. Yang download belum ada 1 juta, tapi sekitar 500 atau 1.000 orang sudah mencoba Pak. Lalu banyak cerita soal benefit dan cerita apa adanya soal lag-nya atau kelemahannya. Ini yang agak susah sih. Saya pernah diajak nggarap untuk nggarap aplikasi ini. Apa namanya? Jualan makanan, Mas. Sampai hari ini belum di-launching, saya kurang tahu. Padahal aplikasi ini menurut saya bagus. Nah, teman saya ini nggak pede, itu aja. Kata kuncinya dia nggak pede. Nah, jadi prototipenya disiapkan, kemudian semua kelebihan dan kekurangan diceritakan, dan yang terpenting, goal reach-nya atau startup jenengan itu tadi, itu memiliki tujuan yang kuat, tujuan yang jelas. Jadi misalkan, oh ini saya punya, ini Pak, keinginan untuk bikin namanya, yang ini yang belum ada sampai sekarang ya, jualan bakso yang cukup dari rumah, tidak perlu mendatangkan tukang baksonya. Bakso itu kan makanan khas Malang tuh Mas. Ya. Nah, selama ini kita pakai GoFood. Nah, kenapa kita nggak bikin, misalkan ini contoh ya, siapa tahu nanti terinspirasi, terinspirasi untuk dibuat untuk beneran. Jadi bakso tinggal sentuh layar HP, pentol kasar, pentol halus, pindah KB, dul, langsung datang ke rumah, dikirimkan oleh pihak bakso. Ya. Ini namanya Balang ya, Balang Food, ya. Bakso Malang Food, atau apa nggak tahu lah saya. Nah, nanti itu tinggal dibuatkan prototipenya, kemudian ditawarkan ke pemegang modalnya. Syukur-syukur ini Mbak Uce, Mbak Wira, Anda punya modal sendiri walaupun kecil nggak apa-apa. Ya, sih. Saya dulu memulai bisnis kopi ini dari 5 kilo. Kemudian saya nawarkan ke pemegang modal, saya sampai ke beberapa negara. By Zoom itu terlalu lemah daya tawar saya waktu itu. Karena memang mereka mintanya hampir di atas 1 ton lah pokoknya. Ya. Akhirnya saya putuskan dengan istri saya, wis mandek, gak usah balik modal, dodolan dewi. Akhirnya sekarang di hitungan 1 minggu itu lebih kurang 1 kintal saya. Yang awalnya 1 bulan cuma 5 kilo dulu. Di awal-awal membangun bisnis kopi ini dulu, 2020. Cuman sayangnya itu ilmu lama Mas. Karena Mas sebelumnya saya pernah belajar di Balit Koka Bapak Ibu, Balai Penelitian Kopi dan Moka di Jember. Mungkin itu ya Mbak Uce ya. Jadi ada prototipenya, ada contohnya, lalu setting goal-nya jelas. Karena banyak sekali teman-teman yang bikin, ngapunten ya, bikin yang paling gampang warung kopi. Itu cuma sekedar warung kopi aja. Wis, bangunan api, meja api, musik enak, ya, selesai. Tapi nggak cerita. Lu sih itu kan kopi, bukan suasananya. Ya. Bahkan sekarang saya jarang menemukan warung kopi yang seperti dulu. Pak Maduen pasti tahu itu. Cangkruan di pinggir jalan itu nggak ada. Iya, warung kopi biasa, kalau perlu nggak ada kursi. Siapa yang mau beli nanti dikasih kloso, kayak zamannya di veteran dulu itu udah nggak ada. Iya. Itu yang. Jadi cari kata kunci yang kuat Mbak Uci. Kemudian bikin prototipenya, sampaikan ke pemegang modal. Syukur-syukur sama nggak usah cari pemegang modal, tapi dimulai dari 0 dulu. Itu yang lebih luar biasa lagi. Mungkin begitu ya Mbak Uci atau Mas Uci, saya kurang tahu ini. Terima kasih. Kita lanjutkan di ini Dina Mulyasari, kita bisa simak sama-sama. Mau izin bertanya, Pak Vincent, pengalaman saya di awal konsumen sudah deal, dan ketika dalam perjalanan tiba-tiba konsumen memutus sepihak.
kami merasa kecewa dan kemudian konsumen tersebut menghubungi lagi. Apa yang harus saya lakukan? Mengejar konsumen atau diabaikan saja? Terima kasih. Di kemudian hari konsumen menghubungi kembali. Ini mental pebisnis itu satu, ojo gampang loro ati. Wis lek loro ati kok usah bisnis. Nggak boleh baperan. Saya tuh pernah waktu pertama kali saya nawarkan kopi saya ke beberapa toko ya. Mas, di sini sudah ada kopi X. Oh ya sudah. Ya sudah, makasih Bu gitu. Terus datang lagi, Mas, ini di sini harus ada PRT-nya. Oh ya siap. Punya saya itu nggak ada PRT-nya. Mereka kan nggak ngerti kalau saya baru jalan usaha itu 6 bulan. Yeah. Bagaimana ngurus PRT? Sementara di beberapa dinas saja saya minta maaf itu harus ada amplopannya biar cepat. Waduh. Mas Musan, buktikan omonganmu. Ada. Tapi mereka itu nggak berani ngomong, teman-teman saya itu. Jangan pakai jalur bersih. Ya. Jadi saya ngikuti prosedurnya, ikut pelatihan dulu, baru keluar ini nggak apa-apa lama. Kan baru tahun ini saya dapatnya, Mas. 2 tahun. Jadi untuk Mbak Dina, pertama mohon maaf, mentalnya jangan mentalnya ini, jangan mentalnya Lydia Danira, ya. Harus jadi dikuatkan mentalnya ya. harus Moreno, ya. Harus tan banting, ya Iya kan? sih. Cuman nggak pernah kan dipisui di depan banyak orang, saya pernah. Di depan ratusan orang, ini serius. Ya. Jadi waktu saya dipanggil, mana yang namanya Herdi? Siap, saya Pak. Saya dimarahi di hadapan stafnya, hampir sekitar 150 orang waktu itu. Waduh. Kamu itu jantit gitu. Jantit. Yeah. Tapi kemudian pada acara makan malamnya, Mas Herdi saya minta maaf. Orangnya gentle, ngomong di depan Mer. Ternyata saya salah orang, Mas. Siap Pak. Itu ada lagi-lagi ada Mas Krisna itu, Mas Krisna saksinya itu. Apes. Ya. Jadi apakah saya tetap mengejar konsumen tersebut atau mengabaikan? Loh, jenengan butuh konsumen apa enggak? Kalau butuh jangan dikejar. Paling enak tuh ditemenin. Jadi sekarang itu kita bahasanya sekarang itu kita berelasi dulu lah. Karena kalau dikejar tuh kayaknya dia tuh target, ya kan? Kayak sniper itu kan target dulu. Pak Maduan posisi di mana? Oh di lantai 1 tembak, dewar katanya. Tapi kalau dijadikan relasi, kita berjalan terus beriringan. Mbak di mana Mbak? Kan orangnya dulu menjengkelkan ya. Gimana perjalanan ini? Oh ya, dia curhat. Siapa tahu dari curhat itu kita bisa menambah kelebihan untuk kita. Ya. Mbak tahu nggak kemarin tuh aku kesalahannya Mbak ini ternyata nggak enak loh Mbak. Wah akhirnya kita kan yang punya salah juga. Oh berarti aku harus beli ini biar ini. Atau mungkin Mas Pram, aku ingin laundry nang kene lho Kak. Bapak Mas ngene. Wah mesti ae makan nih, gawe BHW iki ae wis. Wis lah badine akeh wis. Gitu ya Mbak ya. Jangan punya mental lemah, harus kuat Mbak Dina. Ya. Latihannya gimana Mas biar kuat? Datang ke gym, lari pagi tiap hari dengan dia. Ya. Terus belajar menerima kenyataan dulu, wes banyak kene elek ya. Siap. Perbaiki lagi. Oke. Ini pertanyaan ini masih banyak nih Pak Vincent ya. Kita lanjut ya dari Pak Taufik Rahmat. Bolehkah negosiasi dengan menggunakan jasa konsultan? Loh kenapa tidak? Negosiator itu pekerjaan Bapak di luar negeri. Nggak usah datang ke Amerika Pak ya, di Singapura ada salah satu rekan saya menjadi negotiator. Itu dia dapat bayaran gaji pokok itu kecil Pak dibandingkan ketika proyeknya itu goal sama dia. Dia dapat persentase. Jadi dapat 2 bayaran kan, bayaran pokok sebagai negotiator, bayarannya bukan per hari loh Pak. Tapi per jam bayarannya. Gila nggak Pak? Per jam. Boleh kan negosiasi? Boleh. Sangat boleh. Justru kalau jenengan nggak pakai apa namanya jasa negosiator ya, mungkin di sini namanya jasa konsultan ya. Ya. Jasa konsultan juga biasanya prepare kok. Mereka punya beberapa orang yang di-hire untuk menjadi negosiator. Silakan. Ini berarti jenengan menyadari bahwa I'm lack of it. Saya kekurangannya di negosiasi. Ya. Ambil jasa konsultan, mungkin telepon grupnya Dr. Dwi Anggoro atau grupnya Pak Kuku, tanya, Pak, aku butuh ini sama ini, dugul pokoknya.
Bayarannya piro? Nah, kan nanti ujung-ujungnya makan, bukan duit loh ya. Ya. Ujung-ujungnya makan gitu loh. Ya, jadi boleh kan negosiasi dengan mereka jasa konsultan? Boleh. Boleh. Bahkan direkomendasikan jika Anda merasa tidak mampu nego. Ya, sekali lagi boleh. Gitu, Mas Pram. Akan konyol kalau misalkan kita berangkat tanpa peluru tuh akan konyol. Ya. Lebih baik kita siapkan pelurunya ke orang lain, mereka yang menembak. Jenengan adalah bos, jenengan juragan Mas Taufik. Ya kan? Oke, ini ada pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari Pak monggo. Gunawan Cahyadi ini. Kita bisa simak sama-sama. Izin bertanya bagaimana membedakan gaya nego dengan partner bisnis terhadap pasangan hidup? Adakah contohnya? Iki piye Mas Gunawan ini? Ya. Mungkin cara negonya untuk bisnis dan untuk pasangan hidup tuh bagaimana? Cara membedakan, terus triknya tuh bagaimana? Seperti itu. Iya. Tentunya berbeda Mas Gunawan ya. Kayak nego dengan partner bisnis terhadap pasangan hidup itu tentunya beda. Ya balik lagi. Partner bisnis Anda itu tipikalnya seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa. Ada yang tipe analis, tipe apa namanya? Compromising, kemudian juga assertif, ya kan? Nah, kalau ngomong pasangan hidup itu beda, Mas. Ya. Pasangan hidup itu susah ditebak. Ya. Nah, kalau zaman punya istri kemudian dijadikan partner bisnis, harus ada klausul, harus ada rule of the game. Saya dengan nyonya saya, kita di bisnis kopi ini punya rule of the game yang nggak bisa diutek-utek. Oh ini uangnya ini masuk ke sini, ini ke sini. Ini sudah masuk sistem. Kalau sampean bikin pasangan hidup itu seenaknya saja, ya udah bisnis itu akan buyar di tengah jalan. Nggak bisa. Jadi kalau partner bisnis itu ada value of bisnisnya, tapi kalau pasangan hidup itu ada value of life. Yang nilai uangnya itu jauh lebih mahal daripada bisnis. Gitu, Mas Pram ya. Apakah tetap memerlukan ini apa? Semacam seperti kerjasama atau peraturan yang tertulis, perjanjian. Peraturan itu dibuat, Mas, dan itu harus ada tertulis itu. Dan harus disepakati. Kan nego itu proses untuk mencapai kesepakatan. Nah, kalau belum sepakat, buat sampai sepakat. Ya kan? Karena urusan di bisnis ya atau dalam gudang itu beda dengan urusan di ranjang. Itu beda. Ya. Sangat beda. Kalau dijadikan satu nanti ketemunya kacau. Mungkin ya Bapak Ibu bisa coba lihat tulisan-tulisannya Mas Gilang dengan Mbak Sandi, owner dari 99 dan apa namanya MS Glow, atau belajar dari Raffi dengan Nagita. Nah, jadi Raffi menyatakan kalau AdSense urusan dunia maya itu uangnya Nagita. Tapi kalau live show di TV itu uangnya Raffi. Dan itu ada di prenuptial atau perjanjian pranikah mereka ternyata. Kayak gitu itu contohnya. Ya, jadi ya kita harus belajar membedakan mana bisnis, mana yang keluarga. Kalau dicampur Mas, dulur teko, tuku bakso nang dhewe kita jualan bakso, gak bayar, entek bisnis ini. Ya kan? Makanya perlu disepakati. Kan nego itu kan kesepakatan. Ya. Monggo disepakati dulu, kan ya. Mas Patrick namanya. Mas Patrick, siap Mas Patrick. Terima kasih Mas Patrick ya. Salam buat SpongeBob dan semua warga Bikini Bottom. Oke, siap. Oke, ya ini kita sudah habis ini pertanyaannya Pak Vincent. Pertanyaannya sangat inspiratif sekali dari partisipan pada malam hari ini. Kita menuju ke Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang ingin mempromosikan bisnis dan usahanya, silakan berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tanpa tayangan video atau brosur. Monggo silakan. Langsung aja open mic, open kamera.
tawarkan bisnis Anda. Silakan. Saya tunggu. Tidak usah malu-malu. Ini juga salah satu Oh ya, edukasi. Biar nggak introvert ya. Latihan untuk bernegosiasi, menawarkan. Mas Krisna, monggo. Mbak Ya. Nur Farida, monggo. Mbak Yanti, Bapak Dr. Dwi Anggoro, monggo. Siapa Mbak Sari tahu dapur nanti lap- bisa laku ke Aceh. Ini Pak Mado ini dari Aceh nih Pak Vincent. Ya, kopi gayo lah kalau Aceh itu. Nah, Wah, iya. enak sekali. Wah, itu Pak Maduen mau promo itu, silakan. Silakan Pak Maduen. Aku kok nggak Selamat malam dipersilakan. Pak Pramudia, Iya, selamat malam Pak Anto Vincent, mantap. Saya jadi terinspirasi ya. Saya sebelumnya belum pernah menjadi marketing, tetapi karena COVID, ya bukan karena COVID, karena ada sesuatu kerjaan tidak ada, mendapatkan kesempatan dari Gayo Aceh, maka saya harus menjadi sales atau marketing atau menjadi pengusaha yang nol modalnya untuk pergi ke sana kemari saja udah bingung ini ya toh. Ya. Tetapi ada dapat kesempatan yang bagus sekali. Nah, di sini saya mengikuti ya seminar seperti ini, Pak Pramudia, diajak oleh teman yang sejati, ada ibu-ibu yang salut saya di dalam grup, nggak kenal, ternyata dia yang dorong sana, dorong sini, sehingga menjadi keberanian. Ketemu dengan duta besar, ada kesempatan saat ini. Nah, dalam hal ini saya juga mengajak teman-teman, ayo di sana itu ada kopinya, ayo siapa saja boleh ya boleh memperdagangkan, boleh menjual produk-produknya ini. Malah kita diajak untuk mengelola gudang di sana. Mana tahu Pak Vincent ada kesempatan, pembelinya atau apa yang perlu, welcome Pak. Wah, sangat welcome, tolong bantu ya kami. Saya selalu menyebutkan selaku anak petani, anak apa gitu ya. Dalam hal ini koperasi, sekali-sekali Pak Pramudia ajak dong dari Kementerian Koperasi untuk supaya kita bisa ada mindset ya. Kadangkala kekakuan di diri saya yang saya dengar di bawah itu seperti itu. Dan dari pihak perbankan itu benar sekali Pak Anton. Ya, Pak Anton Vincent tadi. Kita ajak, sebenarnya banyak clue-clue ya. Di pihak perbankan itu tidak perlu harus kaku, mereka ada asuransinya kok. Dan Pak Presidennya sendiri, Presiden kita sendiri beritahu bahwa ini bisa di reschedule. Bahwa kita bukan lari. Kita pebisnis ini bukan pelari, maraton, kabur, enggak. Kita taruh aset. Ya, dalam meminjam itu taruh aset. Ataupun jikalau saya nggak punya aset sama sekali, ada kopi saya, ada pembeli dari luar negeri, itu ada kok clue-nya. Saya belum 2 tahun tuh katanya OJK harus seperti ini. Nah, kesempatan saya kapan? Kalau harus nunggu 2 tahun, sementara LC sudah dapat, LC-nya juga bagus. Nah, disinilah kesempatan pihak perbankan bantu kita. Jangan hanya kita diminta ekspor, ya bagus. Ya, ayo ekspor semua. Tetapi perangkat-perangkat itu tidak hanya, ya mohon maaf, hanya di korporasi saja. Kita juga pernah kerja di korporasi, ada kok clue-cluenya itu. Ada Pak, ada, sangat ada gitu loh. Jadi keberanian kita itu harusnya dengan seperti ada tim marketing yang seperti Pak Anton Vincent, kita nyatu. Kadangkala saya selaku yang nggak mengerti mendapatkan hal ini suatu pendidikan yang sangat bagus sekali. Banyak adik-adik itu yang sudah buat kue, bagus-bagus mereka. Hanya karena perizinan tidak mengerti, kekakuan, ketakutan. Ada ketakutan lagi. Malu, takut mau ketemu RT, mau ketemu kelurahan takut. Sementara mereka itu tugas.
Mereka itu adalah pelayan Ya. yang harus melayanin kita. Kita nggak mengerti. Nah, disinilah Pak, mohon dengan adanya yang seperti ini, kita harus nyatu ya, supaya kita itu bangkit kok. Ya. Banyak sekali tim kita itu yang kuat-kuat, hebat-hebat. Nah, demikian pihak diaspora, sekali-sekali juga Pak Pramudia ajak Pak pihak diaspora itu untuk berbincang-bincang ya, karena mereka juga harusnya sebagai tim marketing. Kenapa orang luar bisa membangun di desa atau di perkampungan, membuka gudang, sementara kita tidak bisa di daerah, di negara di sana. Ada apa ini, asupan makanan kita kah? Atau kekakuan di mana, di mana-mana itu, di layar-layar itu yang sudah mempunyai tugas. Kita juga pembayar pajak, kalau kita misalnya apa, kita bayar pajak Kementerian Keuangan. Jadi sehingga kita butuh dari Kementerian Keuangan juga pihak perbankan itu bantu pihak UMKM. Bantu pihak perbankan itu Pak. Terima kasih, mohon maaf. Nomor teleponnya bisa di-share di kolom chat Pak Maduen, mungkin ada yang mau. Oh baik Pak, ya, jadi mohon dibantu Pak Vincent, tolong bantu nih. Ya. Nomor teleponnya Pak Maduen? Siap. Nanti dituliskan di kolom chat. Baik, baik Pak, terima kasih Pak, itu aja. Selanjutnya siapa yang mau Zoom UMKM Expo? Pak Hendri tadi kayak raise hand. Silakan Pak Hendri. Ya, Bu, ini saya tambahkan, jadi ini pentingnya untuk berjejaring. Iya. Saya pikir ini momen yang tepat untuk mempromokan produk Anda. Jasa, barang, monggo ya Mas Pram ya. Iya. Kemarin itu kalau nggak salah itu kemarin yang dari petani kopi di Malang Selatan tuh berhasil menemukan pembeli dari Lampung ya Pak Vincent ya. Benar. Ya. Benar Pak Hendri Kusuma, silakan. Monggo. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya Pak Vincent, Pak Pramudia, teman-teman semua. Salam kenal, saya Hendri dari Kota Malang. Ya, mungkin di sini saya mau memperkenalkan kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk peralatan listrik, terus kabel, ini kan lagi musim, mungkin kalau ibu-ibu yang lagi nonton TV, mungkin habis ini TV-nya harus menggunakan apa DVB itu ya. Jadi bisa kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo silakan, atau mau cari kabel, lampu, peralatan listrik, siap support saya. Oke. Mungkin itu dulu dari saya Pak Pram, Pak Vincent. Nomor teleponnya Pak Hendri? Mungkin dituliskan saya di mana Pak? Di kolom chat apa-apa, dituliskan aja. Oke, boleh, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent, ya. Pak Maduen, Pak Malam. Hendri. Terakhir satu lagi yang mau promosikan bisnisnya. Ayo, agar Mas Kris. Kita tidak terlalu malam. Mbak Nur, Mbak Dina, Mas Taufik. Satu aja. Jahe Merah Instan, Mas Agustiono, Mbak Laksmi, Mbak Nur Farida. Mbak Nur ini sebenarnya dia punya usaha clay loh Mas, tapi nggak mau promo ya Mbak Nur. Iya. Iya. Enggak Mbak Nur. Silakan, mumpung gratis ini. Iya. Terus Bu Dina, silakan Bu Dina. Bu Dina, silakan Bu Dina. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Malam. Maaf, saya enggak bisa nyalakan kamera. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan Bu. Ya, saya dari Samarinda. Perkenalkan, saya Dina, Kalimantan Timur. Ya. Nah, ini saya belum baru pertama kali sih saya, karena saya orangnya enggak berani untuk bicara langsung. Silakan, saya belum ada keberanian. Ini hanya tadi kan saya mendengar ada Bapak yang butuh bantuan untuk ekspor. Nah, saya banyak link sih ke nanti insya Allah bisa tadi di-share aja, itu saya bisa bantu yang untuk kayak yang untuk ke luar negeri, yang untuk Korea, untuk Israel, untuk yang pokoknya ke negara luar lah.
Tapi saya susah cara mengungkapkannya karena saya orangnya nggak bisa bicara langsung. Saya bisa lewat chatting. Saya bingung cara jelasinnya. Mantap. Ya, jadi ya hanya itulah. Siapa tahu ada yang mau dibantu untuk yang kopinya tadi. Nanti tapi silahkan menghubungi langsung. Nanti saya akan kirimkan data-datanya yang misalnya mau ngirim ke negara mana yang dibutuhkan, apa-apa saja suratnya. Nanti bisalah saya mungkin membantunya. Tapi mohon maaf. Kata-kata saya mungkin agak belepotan karena saya belum pernah langsung ngomong di depan umum. Saya masih deg-degan, nggak berani, saya kurang percaya diri. Ini orang besar ini, nggak mungkin nggak bisa ngomong. Gimana ya? Karena saya tuh mending ketemu langsung daripada lewat Zoom, karena saya nggak berani kalau lewat Zoom. Iya. Merendah untuk meninggi itu. Tidak. Jadi kalau misalnya mau kayak Kemendak itu kan ada perdagangan yang untuk di luar negeri ekspor-ekspor. Insya Allah saya ada linknya. Jadi kalau Manu nanti bisa hubungin saya untuk minta linknya tersebut. Makasih. Bu Dina bisa di-share nomor teleponnya Bu Dina di. Oh boleh ya. Nanti saya share di chat. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dina. Oke. Mas Pram, saya tambahkan dulu Mas. Ya. Memang sampai akhir Desember tahun ini analog siaran televisi untuk analog itu sudah mulai di perlahan-lahan dihapuskan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Hendri, saya menambahkan yaitu tentang penggunaan set-top box atau mungkin yang dikatakan DVB ya. Intinya ada alat bantu supaya nanti televisinya jadi digital. Monggo hubungi Mas Hendri. Lalu kemudian Pak Madwen tadi punya usaha di bidang kopi. Monggo yang mau bekerja sama karena jujur kopi dari Aceh ini salah satu favorit saya. Saya punya mantan juga Pak Madwen di Gayo. Nah, kapan-kapan saya kalau ada waktu tak ke sana. Mantan ini beneran mantan Pak Madwen karena udah lama nggak ke sana saya. Ya. Lalu tadi Mbak Dina sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Mbak Dina ini punya link untuk ekspor dan beliau sebenarnya buat saya bukan orang kemarin sore ya, cuman dia ngomongnya aja memang itu tadi Mas Pram introvertnya beliau ini adalah salah satu kelebihan beliau. Betul sih. Karena beliau ini she is a good listener. Buat saya dia adalah seorang pendengar yang baik. Jadi terima kasih juga buat ilmunya tadi ya. Mungkin tambahnya itu Mas Pram. Saya terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk makan yang nikmat ya. Tidak harus mahal, tapi nikmat gitu. Terima kasih Mas Pram. Makasih Mas. Minta tolong Bu Dina Mulyasari untuk nomor teleponnya mungkin bisa di-share di kolom chat. Oke. Selanjutnya kita menuju ke sesi foto bersama. Mohon dibuka kameranya sebentar aja kita foto bersama. Ya. Pada intinya, cara pembahasan saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak di Malang terus ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi saya ada di Turki sama Mas Krisna, atau mungkin saya bisa jadi ada di Bali sama Mas Krisna juga. Ini begini, nego itu adalah jalan ninja kita sebagai bisnismen untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu saya harap mari kita punya mental seperti Satria Baja Hitam. Jadi jangan pernah menyerah. Wis pokoknya gagal maju maning, gagal maju maning, gagal maju maning, ya. Dengan kesiapan dan juga keberanian yang tidak pernah luntur. Jadi ingat satu hal, makan dengan nikmat dan nikmatilah nego Anda pada saat suasana makan yang menyenangkan. Gitu aja, terima kasih untuk semuanya. Sembah nuwun. Sebagai penutup, wassalam buat semuanya. Iya, dan tibalah kita menuju ke pengumuman pemenang. Jangan lift dulu. Untuk pengumuman pemenang untuk yang mendapatkan saldo GoPay atau OVO senilai 50.000 untuk 2 orang. Juara kedua adalah seorang Ibu Dina Mulyasari. Selamat. Dan yang pertama, cowok namanya Bapak Hendri Kusuma. Mohon Ibu Dina Mulyasari dan Bapak Hendri Kusuma japri ke saya di WA saya di 081, saya tulis di kolom chat 803 837878. Ya. Jadi mohon Ibu Dina Mulyasari dan Bapak Hendri japri ke saya di 081
803 837878. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Pak Anto Vincent atas pemateri hari ini yang sangat-sangat luar biasa, dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Pak Vincent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pram, Pak Vincent. Terima kasih Bang Vincent. Ya.